dalam surah Ali Imran ayat 26. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, apakah Allah kami ini, Tuhan kami ini juga pernah memperkenalkan diri kepada nabi-nabi sebelumnya? Ya, di dalam kitabnya Bani Israel, Kejadian 17 ayat 1, Allah disebut dengan sebutan El-Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kemudian Al-Quran juga menerangkan dalam surah Al-Rahman ayat 26 ayat 27. Esensi Sang Pencipta alam semesta memperkenalkan dirinya dengan sebutan Baqa, yang maha kekal. Artinya dia tidak pernah mencicipi rasanya kematian, meski hanya sedetik, apalagi sampai 3 hari. Dan juga dikatakan dalam kitabnya Bani Israel, Kejadian 21 ayat 33 sampai ayat 34, bahwa Sang Pencipta alam semesta itu adalah Allah yang maha kekal, disebut dengan El-Olam. Lanjut kemudian, di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 43, Sang Pencipta alam semesta mengatakan dirinya dengan sebutan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apakah sebelumnya memperkenalkan diri juga kepada nabi-nabi sebelum Rasul Muhammad SAW? Di dalam Keluaran 34 ayat 6, esensi Sang Pencipta alam semesta juga memperkenalkan dirinya Allah penyayang dan maha pengasih, El-Rahum Fekhanun. Lalu kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut dirinya dengan sebutan Al-Ghayur. Sesungguhnya Allah itu maha pencemburu, dan kecemburuan Allah itu ketika seorang mukmin mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah, apalagi menyembah selain daripada esensinya. Apakah itu juga disebut di dalam kitab para nabi selain daripada Al-Quran? Jelas dia juga disebut dengan El-Qana, Allah yang maha cemburu, disebut dengan El-Gador, Allah yang maha agung, dan juga di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Azim, yang maha agung. Jadi apa yang kemudian Allah perkenalkan dirinya kepada Bani Israel maupun kepada Bani Ismail, jelas Allah itu tidak bisa serupa dengan makhluk. Ketika Allah mengatakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, maha penyayang lagi maha penyayang, apalagi maha pengasih lagi maha penyayang, di dalam Quran Al-Ahzab ayat 43. Sama yang saya jelaskan tadi, El-Rakhum, El-Fakhum, El-Fakanun juga menyebut dirinya sebagai Allah penyayang dan pengasih. Lalu kemudian yang saya terangkan tadi, Allah itu maha pencemburu, Allah itu maha agung, Al-Azim disebut dengan El-Gadol, Allah yang agung, El-Kabir, Allah yang maha perkasa, juga diterangkan di dalam Al-Quran. Ya, Quran surah ayat kalau nggak salah ayat 11, bagaimana kemudian Allah menerangkan dirinya itu sebagai Allah yang maha agung, Allah yang maha perkasa. Jadi ketika Al-Quran memperkenalkan esensi dirinya, terlebih dahulu Allah Sang Pencipta alam semesta juga telah memperkenalkan dirinya kepada nabi-nabi sebelum Rasul Muhammad SAW. Nah, yang jadi pertanyaan nantinya di sini adalah Tuhannya sahabat Kristen. Kenapa bisa ada Tuhan baru seperti yang kita lihat sekarang, terbentuk dari manusia dan seterusnya? Sementara Tuhan yang kita kenal, baik dari Bani Israel maupun Bani Ismail, Tuhan itu tidak pernah berubah menjadi makhluk, apalagi pernah merasakan yang namanya kematian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Zuma atas opening statement-nya. Ini sekarang kita masuk ke sesi kedua ya, di mana di sesi kedua ini adalah tanggapan dan dilanjutkan dengan pertanyaan. Baik, untuk sesi kedua putaran pertama, silakan Bang Rudi untuk menanggapi dan dilanjutkan nanti dengan pertanyaan yang akan ditanggapi dan dijawab oleh Bang Zuma. Silakan Bang Rudi. Oke, saya sudah bosan menanya Tuhanmu bagaimana, begini bagaimana, bosan. Sekarang saya melihat Tuhan itu dari esensi ajarannya, tidak dari esensi wujudlah, zatlah, inilah, bosan. Karena semua hanya bayang-bayang saja. Tolong dijelaskan kepada saya, Tuhan yang cuma sembah, apakah mengasihi orang yang tidak menyembahnya? Silakan, itu aja dulu. Waktunya masih panjang Bang Rudi untuk menanggapi dan melempar pertanyaan 5 menit. Waktunya baru setengah menit digunakan oleh Bang Rudi. Ya. Silakan. Apa yang mau saya tanggapi? Dan itu masih pembukaan. Lebih baik saya bertanya saja. Maunya 5 menit ini saya bertanya 5 menit, dia menjawab 5 menit, gitu aja. Ya, baru saja kan Bang Zuma sudah melemparkan pertanyaan sama Bang Rudi. Bang Rudi silakan menanggapi, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang barusan.
begitu Bang Rudi. Perasaan dia belum aja mengajukan pertanyaan. Dia masih mau bercerita tentang Tuhannya yang begini bogono. Dia esensinya aja dibilangnya Tuhan yang bagaimana. Saya bertanya, singkat aja, silakan. Terus saja sudah Bang, coba Bang Zuma sebentar, jangan dulu jalan ya timernya. Bang Zuma barusan sudah melemparkan pertanyaan di akhir dari pemaparannya. Apa dia tanya? Lupa, Bu. Oke Bang Zuma, silakan diulang pertanyaannya. Tadi saya sudah menerangkan, Allah itu maha perkasa, maha penyayang, maha pencemburu, maha agung, itu diterangkan di dalam Al-Quran, ya. Lalu kemudian juga diterangkan dalam kitabnya Bani Israel. Pertanyaannya? Pertanyaannya, teman Kristen dapat dari mana Tuhan seperti yang diimani oleh orang Kristen berupa manusia itu? Sementara baik Bani Israel maupun Bani Ismail itu tidak pernah mengajarkan konsep ketuhanan. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Oke, dijawab. Hidupkan timernya. Ya, oke. Silakan Bang Rudi 5 menit. Dimulai saat Bang Rudi berbicara, silakan. Ya. Bahwa banyak orang mengatakan Tuhannya itu seperti sebongkah batu yang tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu, ya kan? Dan Tuhan itu jadi diatur oleh manusia tata letaknya. Kau harus di sini, tak boleh ke sini, tak boleh ke situ. Nah, kemudian datang orang Kristen. Firman Allah, firman Tuhan yang menjadi manusia. Orang tersentak. Tetapi mereka lupa ketika firman Allah menjadi sebatang pohon. Di surah 28 ayat 30. Ya, nanti bisa dibuka lah itu. Di situ dari sebatang pohon. Memang orang mengatakan, wah itu tafsir bahasa Indonesia. Tidak. Andai kata kita berada dekat Musa saat itu, katakan di belakang. Kita akan melihat Musa berbicara kepada pohon itu. Loh, dia kan bukan bicara kepada pohon, tapi kepada Tuhan. Ya, Tuhan di mana? Tak ada. Yang ada hanya sebongkah pohon. Ya, dan demikian juga kalau di dalam kitab Yahudi, Tuhan menjadi tiang awan, tiang api dan sebagainya macamnya. Ya, artinya di situ Tuhan bisa hadir dalam berbagai rupa-rupa kehadiran. Kenapa kita heran? Ya, nah sekarang saya melihat si Zuma tidak menjelaskan ajaran Tuhannya. Dia lebih mengatakan kepada mau menjelaskan keberadaan Tuhannya baik secara wujud maupun secara posisi tempat tinggal. Dia tidak akan mampu menjelaskan. Dia tadi mengatakan Tuhannya maha melihat. Apakah punya mata? Pasti dia sangkal. Oh, Tuhan kami tak punya mata. Maha mendengar. Apakah dia punya telinga? Ya kan? Mencipta dengan tangannya untuk Adam. Apakah punya tangan? Maka dia bingung. Zat yang bagaimana Tuhannya? Sudah. Saya lebih sekarang tertarik kepada pengajaran. Ya kan? Atau firman Tuhannya. Saya sudah bolak-balik Al-Quran saya baca. Tidak satu pun ayat mengatakan ampuni dan kasihi musuhmu. Jangan kau katakan kafir terhadap sesamamu. Kalau kau mengatakan kafir, kau akan dibawa ke mahkamah agama. Seperti ucapan Yesus, ya. Yesus itu adalah, saya lebih tertarik kepada ajarannya. Hanya Yesuslah satu-satunya. Kalau dia memang enggak Tuhan, tidak mungkin Tuhan seorang manusia bisa ucapannya melebihi seorang Tuhan, sebuah Tuhan. Ya kan? Yesus mengatakan begini, di dalam Galatia Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dilakukan ke mahkamah agama. Bayangkan, hanya Yesus yang berani berkata gitu. Tetapi di dalam Al-Quran sudah saya buka, tidak ada itu. Malah disuruh mengatakan kafir, 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 kafir. Terlepas dari kafirnya apa, mereka memang tidak diberi ruang di dalam Al-Quran. Tidak ada kalimat di dalam Al-Quran, ampuni, kasihi para kafir atau musuhmu. Yang ada mengasihi sesama mukmin atau sesama umat muslim. Bahkan kalau berdosa pun masih bisa saling mengampuni, memaafkan. Tidak ada hal yang lain. Ya. Dan yang saya lebih soroti mengenai ajaran. Di dalam ajaran Islam itu sendiri, ada namanya kisah. Di Kristen sudah tidak ada lagi itu. Yesus tidak mengajarkan itu lagi. Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Itu sudah tidak diberlakukan Yesus lagi. Kenapa? Yang ada sekarang kasih. Sekalipun dia berdosa, ada jalan untuk menuju surga. Apabila Yesus masih mengajarkan itu, maka saya pertanyakan. Ternyata tidak ada kasih terhadap Tuhan yang saya sembah. Maka saya akan meninggalkan Tuhan itu. Saya lebih memikirkan daripada sebuah ketuhanan itu adalah
di mana Tuhan tersebut mengasihi manusia yang berdosa ini. Contoh, jika saya membunuh, maka saya harus dibunuh. Artinya saya tidak ada bisa bertobat, tidak ada bisa jalan menuju kepada sorga, kepada Tuhan itu sendiri. Bagaimana? Oke, saya mengikut Tuhan itu sendiri. Tetapi saya diwajibkan untuk membenci orang yang berada di luar agama saya. Saya tidak mau itu. Karena bagi saya itu terlalu kejam. Contoh, ibu saya dengan saya berbeda agama misalnya. Saya harus membenci ibu saya karena dia seorang, bagi Kristen pun kafir. Tetapi Yesus mengajarkan, jangan kau sebut dia kafir. Membilang kafir aja nggak boleh, kawan. Itulah yang saya suka dari ajaran Kristen. Kira-kira demikian jawaban untuk si Zuma tadi ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada lagi aturan mainnya silakan. Pertanyaannya Bang Rudi. Oh, pertanyaan saya kepada Zuma. Iya. Ya, jelaskanlah ajaran Tuhanmu yang mana yang paling kau agungkan. Silakan. Ajarannya bukan Tuhannya. Oke, terima kasih Bang Rudi. Silakan Bang Zuma ditanggapi pemaparan Bang Rudi putaran yang pertama ini 5 menit saat Bang Zuma berbicara. Silakan Bang Zuma. Baik. Jadi ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, berarti kita berbicara mengenai konsep Tuhan, bukan makhluk. Ya, jadi kalau Bang Rudi bercerita tentang Yesus, itu bercerita tentang manusia, bukan bercerita tentang Tuhan. Nah, kalau berbicara mengenai Tuhan, maka tentu berbicara mengenai kitabnya Bani Israel. Di dalam Ulangan 13:6 sampai ayat 11, bunuhlah pengikut agama lain. Ulangan 17:2 ayat 5, itu perintahnya jelas. Membunuh siapapun yang mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhan selain daripada Tuhan pencipta alam semesta. Jadi kalau Tuhan mengajarkan hal seperti ini, wajar, ya namanya Tuhan. Maaf, tolong dari Al-Quran dong. Ya, dalam Al-Quran juga ada kan. Ini kan kita berbicara mengenai konsep. Anda kan mengatakan dari tadi nyindir, membunuh. Iya, dalam Al-Quran juga memerintahkan membunuh orang yang tidak beriman kepada Allah. Hanya saja perbedaannya kemudian di dalam kitabnya orang Bani Israel, di sini ada Bang Valen, ada dalil yang jelas menerangkan yang kemudian terjemahannya sering kita baca. Tidak ada larangan membunuh kepada anak-anak, kepada bayi, kepada hewan, kepada semua yang bernapas. Entah itu benar ayatnya, wallahu alam. Kalau dia salah, berarti benar apa yang dikatakan Al-Quran. Wah, kitab-kitab terdahulu telah dirubah-rubah. Buktinya, ternyata itu adalah salah terjemahannya. Nah, kalau di dalam Al-Quran dibatasi, nggak boleh membunuh wanita, nggak boleh membunuh anak-anak. Ini perbedaannya. Memang sama-sama mengajarkan pembunuhan terhadap orang yang ingkar terhadap Allah. Karena Allah itu pencemburu. Al-Quran menjelaskan Allah itu pencemburu. Kitabnya Bani Israel juga mengatakan Allah itu pencemburu. Jadi tidak ada yang bisa dipungkiri di situ. Karena ini esensi sang pencipta, bukan manusia. Jadi kita tidak berhak mengintervensi Tuhan. Oh, Tuhan kami itu maha penyayang. Dia datang, itu intervensi manusia. Sementara dalil yang menjadi pijakan, Allah sang pencipta alam semesta itu jelas. Dia berkehendak atas apapun itu. Kita lahir bukan karena kita negosiasi dengan esensi sang pencipta. Lahirkan saya menjadi laki-laki dari seorang rahim wanita bernama ini. Enggak. Tapi Allah seketika membuat kita tercipta. Itulah dia, kehendak dia yang maha kuasa. Oleh karena itulah kemudian di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa kasih sayang Allah itu tercurah kepada siapapun yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasulullah Muhammad SAW dengan terang mengatakan bahwa barang siapa yang mencintai Allah, hendaklah ia mengikuti aku. Sebab Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pengampun. Kalau Tuhan kami itu maha pengasih, maha pengampun, berarti itulah wujud kasih sayang yang sesungguhnya. Karena itulah kemudian seluruh para nabi mengutus, seluruh para nabi diutus oleh Allah dengan misi yang sama. Apa itu? Mengasihi Tuhan. Karena dengan mengasihi Tuhan, maka kita akan mendapatkan, memperoleh apa yang dimaksud dengan hidup yang kekal. Islam maupun agama-agama sebelumnya di luar Kristen mengajarkan mengasihi Allah dengan cara apa? Mentaati perintahnya, bukan malah melanggar dengan mengambil sosok manusia sebagai tameng, sebagai tumbal untuk mengatakan bahwa firman Tuhan atau aturan Tuhan itu sudah dibatalkan dengan matinya sosok manusia menjadi tumbal penebus dosa. Itu ajaran dari mana itu? Sementara
kitab-kitab sebelumnya, ya, yang diimani oleh para nabi, itu jelas mengajarkan betapa Allah keras terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Betapa Allah itu tegas terhadap aturan-aturannya. Sehingga seluruh para nabi ketika dia datang, apa yang dia serukan? Dia menyerukan untuk taat kepada Allah. Dia menyerukan untuk hanya menyembah kepada Allah. Dia menyerukan hanya untuk taat, beribadah, menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Sang Pencipta alam semesta. Bahkan di dalam Al-Quran ada perintah, ya, bunuhlah pengikut agama lain. Tapi itu tidak ekstrim. Orang yang memerangi kamu dan dia beragama lain, maka kamu wajib membela diri, disebutlah peperangan. Nah, seperti di dalam kitabnya Bani Israel, bunuhlah pengikut agama lain. Dalilnya jelas, tidak bisa dipungkiri karena itu sudah terjemahan. Siapapun bisa membacanya. Bunuhlah istrimu di dalam malam pengantin kalau dia tidak perawan. Itu perintah siapa? Perintah Tuhan. Untuk apa? Untuk mengajarkan manusia supaya dia tetap di atas perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Bukan menyederhanakan dengan matinya Tuhan di atas tiang salib, maka kita dibebaskan dari aturan Tuhan dan dimerdekakan dari penyembahan. Bukan seperti itu. Itu konsep baru. Kalau Tuhan tegas mengatakan dirinya Tuhan, aturan Tuhan tidak bisa dirubah oleh siapapun. Ya, tanggapan dari Bang Juma menutup putaran pertama. Silakan ditanggapi oleh Bang Rudi di putaran kedua. 5 menit saat Bang Rudi mulai berbicara. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Itulah yang saya katakan. Kenapa saya tidak suka menyembah Tuhan yang seperti itu? Itu adalah hak saya. Saya sudah menegaskan. Saya tidak mau menyembah Tuhan yang tidak mengasihi ciptaannya sendiri. Ketika Tuhan menciptakan manusia itu, tidak diciptakan langsung beragama A, beragama B, beragama C. Tetapi dia diberi kebebasan untuk beragama apapun. Itulah hebatnya ajaran Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus tidak pernah mengikat manusia harus beragama A, beragama B, beragama C. Tidak. Kenapa? Itulah pelajaran yang maha besar yang sudah saya terima dari Yesus. Anakku, ketika aku datang membawa agama, maka yang pertama aku tanam di hatimu kebencian. Bahwa kamu harus memusuhi orang yang tidak beragama kita. Itu tidak saya suka. Yesus tahu itu. Tidak semua orang bisa menerima hal itu. Maka Yesus mengatakan apa? Ada 2 hukum. 10 hukum Taurat tergantung jadi 2. Yesus mengatakan, kasihi Tuhan Allahmu. Kasihi sesamamu manusia. Tetapi andai kata Yesus datang membawa agama, saya hanya menerapkan hukum pertama, mengasihi Tuhan. Saya tidak akan pernah mengasihi manusia. Sesama saya manusia. Di dalam hati saya harus benci dia terus menerus. Sepanjang hidup saya harus benci dia sama terus menerus. Karena dia tidak menyembah Tuhan saya. Itulah yang saya tentang. Andai kata Yesus datang membawa agama, saya akan tinggalkan Yesus itu. Saya pergi. Saya tidak mau. Kenapa? Bagi saya adalah, saya hidup di dunia ini, selain mengasihi Tuhan, saya juga mengasihi sesama saya. Yang paling fatal adalah ketika nanti ibu saya, atau bapak saya, berbeda agama dengan saya harus membunuh dia. Ketika dia berkata kepada saya, kamu mengapa menyembah Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C? Maka dia sudah termasuk golongan kafir. Maka saya wajib memerangi dia, karena dia sudah menghina Tuhan saya. Tetapi Yesus mengajarkan, tidak anakku, kasihi mereka, doakan ampuni. Tidak satu ajaran Tuhan pun seperti ini di muka bumi. Yang ada adalah, siapa yang tidak menyembah saya, bunuh. Siapa yang tidak menyembah saya, ke neraka. Tetapi Yesus tidak berkata demikian. Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengajarkan kepada kita, ada kesempatan orang-orang yang tidak mengenal Yesus untuk masuk surga. Apa itu? Melaksanakan 9 buah-buah roh. Loh, itu fair? Ya fair. Tidak semua orang di dunia ini pernah mendengar kitab suci A, kitab suci B, kitab suci C. Kenapa? Mereka jauh dari teknologi misalnya. Mereka jauh dari kertas-kertas. Tidak semua. Lantas mereka mau dibuang kemana? Semua ke neraka. Yang menciptakan mereka juga Tuhan. Tuhan yang telah menyempurnakan semuanya. Itu ciptaan sempurna, bukan ciptaan asal-asal. Adalah sungguh satu kemalangan. Ketika saya lahir tidak dari agama yang dibawa oleh Tuhan, maka saya langsung dimusuhi begitu lahir oleh orang-orang yang menyembah Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan demikian.
Ketika saya lahir, ketika orang sana lahir, saya harus mengasihi dia. Saya lebih melihat Tuhan itu kepada konteks ajarannya sekarang. Kan demikian. Ajaran inilah yang membawa kita hidup damai di dunia. Andai kata Yesus mengajarkan, kamulah penyembah Tuhan, yang lain penyembah setan. Dan itu saya ucapkan kepada kamu, misalnya Zuma, kamu pasti marah kepada saya. Oh tidak, saya tidak penyembah setan, saya penyembah Tuhan. Tidak, saya bilang. Kamu penyembah setan, saya bilang. Tetapi itulah hebatnya ajaran Yesus. Jangan kamu katakan hal itu, katanya. Nanti kamu seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kan demikian, kita menghakimi agama orang lain penyembah setan, kita menyembah Tuhan saja. Tidak, tidak mau saya seperti itu. Dan ajaran yang Zuma katakan, ya bunuh katanya, bangga dia. Kami tidak bangga. Yang kami bangga adalah bahwa Yesus memiliki kasih. Sekarang saya bertanya kepada Zuma, mengapa orang-orang tidak di seluruh dunia orang Muslim tidak mampu melaksanakan ajaran Tuhan yang Zuma sembah? Contoh, nyawa ganti nyawa. Di Indonesia banyak pembunuh, tetapi tidak dibunuh, malah dibiarkan hidup. Itu sebenarnya mengikut ajaran Yesus, agar dia bisa bertobat. Tidak ada ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu. Sekarang tolong jelaskan ajaran Tuhanmu yang paling tinggi, yang menurutmu tidak ada diajarkan orang Kristen. Silakan. Baik, terima kasih Bang Rudi Yohanes. Bang Zuma, silakan ditanggapi putaran kedua. Waktu berjalan mulai Bang Zuma berbicara. Silakan Bang Zuma. Baik. Pertanyaan Bang Rudi ini sangat bagus. Ajaran Islam yang paling tinggi itu apa? Ajaran Islam yang paling tinggi itu adalah tidak boleh menjadi kafir. Apa itu kafir? Menyembah selain daripada Sang Pencipta alam semesta. Kenapa? Bagaimanapun kesempurnaan hidup saudara di dalam dunia ini, kasih sayang, penuh cinta, tapi menyembahnya bukan kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kemana kembalinya? Jangankan menyembah kepada selain yang bukan Allah, selain yang bukan Tuhan. Kata Yesus, kamu menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, apalagi mengajarkan ke orang lain. Kemana tempat kembalimu? Ke dalam kerajaan Allah yang paling terendah. Apa itu? Neraka. Di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 77, terjemahannya seperti ini. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Jelas. Jadi Islam itu sangat indah gitu loh. Hanya orang yang memahami dengan kebencian menganggap Islam itu ajaran-ajaran yang ekstrim. Makanya saya sengaja membaca dalil-dalil yang nanti akan dinisbahkan kepada Islam, di mana Sang Pencipta alam semesta itu memang sudah melakukan konsep hukum-hukum yang jauh sebelum Islam itu datang, sudah menerapkan hukum-hukum itu. Bunuhlah, 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 bunuhlah. Kenapa? Karena memang pada dasarnya manusia itu senantiasa membuat keingkaran, membuat pertumpahan darah. Al-Quran menjelaskan dengan terinci seperti itu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa nasfiku dima, dan seterusnya. Kenapa engkau ingin menciptakan manusia ya Allah? Bukankah kami sudah taat kepadamu? Sedangkan mereka manusia ketika engkau menciptakannya kelak, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Kenapa? Karena Allah akan mengutus para nabi-nabi dengan kitab sucinya. Nah, artinya ketika para nabi dan kitab suci ini diutus oleh Allah, mereka akan mengajarkan manusia hidup sesuai dengan tatanan yang diajarkan oleh Allah melalui para nabi. Bukan hidup berdasarkan selera masing-masing, menghilangkan semua aturan Tuhan, kemudian menulis slogan di jidat, inilah penganut ajaran kasih. Tapi perilaku dalam kehidupan sehari-hari, jangankan mengajarkan kasih, menyembah kepada Sang Penciptanya sendiri tidak pernah. Apakah ini yang disebut ajaran kasih? Tunduk kepada ajaran Tuhan saja kagak. Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perkataan-perkataan. Apa perkataan Yesus? Jangan ada ilah lain selain daripada Allah. Dan imani aku sebagai utusan Allah. Itu. Tapi kalau ada
konsep lain justru mengajarkan menyembah kepada Yesus, mengajarkan kepada Tuhan selain daripada yang datang kepada nabi-nabi Bani Israel. Ini kekeliruan dan ini kesesatan. Jadi ajaran yang tertinggi di dalam ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang mengajarkan manusia agar hati-hati tidak tergelincir ke dalam kekafiran, kekufuran. Kenapa? Karena makhluk yang berupa manusia, yang diberi akal, yang sudah diajarkan bahwa Allah sang pencipta alam semesta adalah sang pencemburu, tetapi masih juga menyembah selain daripada Allah dengan embel-embel, dialah Allah yang datang dalam rupa manusia, dialah Allah yang datang dalam rupa makhluk dan seterusnya, maka dialah yang akan mendapatkan siksaan api neraka dan kekal di dalamnya. Apakah ini diajarkan oleh Yesus? Apakah ini diajarkan oleh Musa? Apakah ini diajarkan oleh Abraham? Jelas diajarkan. Kalau tidak mau menggunakan Al-Quran, lihat perjanjian lama. Di sana lebih tegas, lebih terang bagi orang-orang yang hanya memahami terjemahan. Bagaimana kemudian Allah menekankan agar manusia itu tunduk, taat kepadanya dan tidak menghambakan diri kepada siapapun selain pada dirinya. Al-Quran menerangkan. Apakah kemudian Al-Quran itu maha kasih? Apakah orang-orang Islam yang memegang Al-Quran itu maha kasih terhadap sesama? Jelas. Jelas. Kita lihat Indonesia ini. Damai, sejahtera. Coba bandingkan dengan mayoritas negara luar yang mayoritas non-Islam. Bagaimana kehidupan mereka di luar sana? Islam di Indonesia tentram, damai, bahkan sering diobo-obo, tapi Islam selalu memberikan bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Pertanyaan saya, konsep menyembah kepada manusia bernama Yesus itu didapat dari mana? Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Silakan ditanggapi Bang Rudi 5 menit di putaran ketiga. Waktu berjalan saat Bang Rudi berbicara. Silakan Bang Rudi. Oke, saya kritisi dulu satu hal. Banyak orang memutarbalikkan fakta di Indonesia. Ya, bahwa kita di Indonesia ini bisa aman, damai, sejahtera bukan karena agama. Kalau kita mengikut agama, maka kita harus bunuh-bunuhan. Yang membuat kita di Indonesia ini damai, sejahtera, aman. Karena ajaran nenek moyang kita itu adalah kebinekaan. Itulah di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu bukan ajaran dari agama manapun. Ajaran dari nenek moyang kita. Tepo Siliro. Ya kan? Menerima perbedaan. Banyak juga orang mengatakan ketika Kristen datang penjajahan. Ketika agama kami datang, kami damai. Tidak. Agama yang terdahulu, Hindu dan Buddha adalah agama damai. Sehingga agama apapun yang masuk ke Indonesia diterima dengan sukacita, dengan baik hati. Tetapi setelah agama-agama pendatang itu menjadi mayoritas, mereka menutup keran itu. Siapa yang datang menjadi musuh, karena itulah ajaran agama tersebut. Perlu dipahami, tidak ada karena agama Indonesia ini bisa damai segini. Tetapi karena itu adalah warisan nenek moyang kita. Para pembohong yang mengatakan karena agama, pembohong. Loh, kok bisa sang debaters mengatakan pembohong? Iya, kalau kita mengikut ajaran agama kita. Sudah saya katakan, dasar yang ditaruh pertama adalah kebencian. Kamu penyembah aku, maka kamu adalah penyembah Tuhan. Di luar kamu penyembah iblis, setan. Si Jumadah mengatakan, dibuktikannya ajaran itu. Apa dibuktikannya? Ya, kami menyembah Tuhan, kalian menyembah manusia, segala macam tetek bengeknya. Itu sudah menunjukkan satu kebencian. Tetapi Yesus mengajarkan, tidak anakku, tidak demikian. Kasihi mereka. Hanya Yesuslah yang mengajarkan kasih. Masa tidak ada perubahan Tuhan dari zaman dulu? Bunuh. Apa nggak bosan sih Tuhan? Kalau memang harus dibunuh-bunuh orang yang bertentangan dengan kita, sekalian aja bunuh semua, rep mati semua dunia ini satu agama. Buktinya, tidak satu pun Tuhan di dunia yang sukses. Tak ada. Apa buktinya? Semua orang di dunia ini banyak agama, bahkan tak beragama pun ada. Apa sanggup kita membunuh itu? Contoh misalnya ibu saya lah, beda agama dengan saya. Tiba-tiba ibu saya mengatakan, "Hei, kau penyembah manusia, kau sembah-sembah Yesus di tiang jemuran." Saya marah. Maka sesuai perintah, kalau Yesus bawa agama kian ya, maka saya harus membunuh ibu saya karena sudah menghujat. Tetapi Yesus mengatakan, tidak, ampuni, doakan. Biarlah agama mereka yang mengatakan demikian. Itulah sebabnya orang Kristen hidupnya nyaman, santai, enak, penuh sukacita. Tidak ada beban di kepala kami harus membunuh-bunuh orang yang berbeda agama dengan kami. Kalau ditanya, Zuma menanya konsep ketuhanan. Ketuhanan apa? Tuhan kami adalah Tuhan yang maha kompleks. Tuhan kami adalah Tuhan yang suka-suka hatinya mau ngapain pun di dunia ini. Tuhan kami tidak menyembah batu.
di mana batu itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa ke sana, tidak bisa ke sini, tidak bisa makan, tidak bisa minum, karena diatur oleh umatnya. Karena batu tidak bisa apa-apa, maka umatnya membuat batasan-batasan. Tidak bisa, tetap dia hanya di sana. Kalau memang Tuhan tidak butuh turun ke bumi, ya sudah, pilcikan aja jarinya. Jadi semua orang manusia ini tunduk dan patuh. Faktanya nggak ada. Tuhan itu tidak bisa membuat seperti itu. Kenapa? Ajaran Kristen benar mengajarkan. Setelah manusia memakan dari pohon pengetahuan, maka dia memiliki pengetahuan yang tidak bisa diintervensi oleh Tuhan. Loh, kok bisa demikian? Iya. Karena Tuhan ketika menghukum manusia tidak ada mengatakan, saya akan mengintervensi pikiranmu. Nggak bisa. Itulah sebabnya di Kejadian 11 ayat 6, apa dikatakan? Mulai hari ini dan seterusnya, apapun yang dirancang manusia akan terlaksana. Bedakan mengintervensi pikiran dengan merubah hati. Hati itu kan masalah perasaan. Pikiran ini kan sudah beda. Itulah sebabnya sampai sekarang manusia berusaha mencapai kesempurnaan menyamai Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau menghentikan. Karena tidak bisa mengintervensi pikiran itu. Itulah hebatnya konsep ketuhanan Kristen. Tetapi agama-agama lain Tuhannya sok-sokan. Sok ingin mengintervensi. Tapi caranya bagaimana? Bunuh. Mau dihabiskan orang-orang yang tidak menyembah dia. Tidak bisa, kawan. Kenapa tidak bisa? Loh, manusia diciptakan itu sudah amat sangat sempurna. Maka dia memiliki kehendak bebas yang tidak bisa diintervensi Tuhan-Tuhan tersebut. Kecuali pada hari akhir nanti, hari kiamat. Disitulah nanti terbukti siapa Tuhan yang benar Tuhan. Kalau saya melihat ajaran Yesus yang penuh kasih. Sampai detik ini si Zuma belum bisa menandingi ajaran Yesus. Tolong kamu sebutkan ajaran Tuhanmu yang paling tinggi. Kalau kami sudah jelas, ampuni dan kasihi musuhmu. Bisa nggak Tuhanmu mengatakan demikian? Kasih ayatnya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi Yohanes. Silakan ditanggapi oleh Bang Zuma 5 menit saat Bang Zuma mulai berbicara. Silakan Bang Zuma. Baik. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa dijelaskan, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istri, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama yang lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dalam surah Ar-Rum juga ayat perintahnya untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Dalil yang saya bacakan tadi, Al-Qasas ayat 77 sudah jelas menerangkan untuk jangan membuat kerusakan. Berarti tidak boleh memusuhi, karena memusuhi itu adalah membuat kerusakan. Ya, karena manusia itu kami tahu, mau dia kafir, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia Kristen, mau dia Judaism, mereka itu adalah ciptaan Allah yang harus disayangi, yang harus dicintai. Ya, itu perintah Allah. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu dikatakan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 7. Jadi tidak ada keraguan di dalam ajaran agama Islam tentang kasih sayang. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surah yang khusus untuk kasih sayang. Ya, Ar-Rahman. Di dalam kitab lain tidak ada itu ditemukan surah kasih sayang. Hanya satu ayat. Kasihilah sesamamu, kasih pipi kiri, kasih tampar kiri kanan. Hanya itu aja andalannya. Tapi pada praktek kehidupan nyata, itu tidak ada aplikasinya sama sekali. Ya, kalau kita merujuk pada dalil, Lukas menerangkan 14 ayat 29. Ya. Jika engkau ingin menjadi muridku, orang tidak bisa menjadi muridku apabila ia tidak membenci bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, keluarganya, saudara-saudaranya. Dasar pijakannya kebencian. Ya, dan semua yang menjadi seteruku tidak mau menjadi aku pemimpinnya, bawalah ke depanku dan bunuhlah mereka. Ini perkataan siapa? Perkataan Yesus. Kenapa hal ini tidak terwujud? Karena Yesus keburu diobok-obok sama tentara Yahudi Romawi. Andai saja Yesus berhasil membuat satu tentara, satu pemerintahan, ayat ini akan diaplikasikan. Cuman karena pada saat dia mengatakan itu, muridnya, pengikutnya baru 12 orang. Begitu melihat tentara Romawi, wah ternyata ratusan. Akhirnya apa? Sarungkanlah pedangmu. Padahal yang memerintahkan menjual jubah, menjual pundi-pundi untuk beli pedang adalah dia.
Begitu berhadapan musuh, sarungkan pedangmu. Ternyata musuh kita banyak. Nah, perintahnya jelas. Siapa yang tidak menerima aku menjadi pimpinannya, menjadi rajanya, bunuhlah dia di depanku. Andai saja Yesus itu berhasil hidup sampai umur kayak Rasulullah Muhammad SAW, kayak Nabi Musa alaihissalam, oh hebat dia. Dia bunuh semua orang yang tidak mau menjadi pimpinannya, menjadi rajanya, dia bunuh. Untung saja dia buru-buru dikejar sama tentara Romawi. Andaikan tidak, bisa dibayangkan dalil itu. Sedangkan saja dia tidak banyak pengikut. Orang-orang yang mengaku Kristen, yang notabene Kristen katanya pengikut Yesus, lihat perilakunya. Tidak ada itu ajaran kasih yang dimiliki oleh orang Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain. Tidak ada. Tidak ada itu. Semua agama mengajarkan kasih sayang. Cuman Kristen yang mencoba menutupi sejarah kelamnya Kristen dengan selalu mengatakan Kristen itu ajaran kasih, Kristen itu ajaran kasih. Kasih Indomie iya, tapi kasih dibilang kasih sayang itu nggak ada. Nggak ada realisasinya. Bahkan kalau mau dilihat kasih sayang yang hebat itu adalah di dalam ajaran agama Islam. Setiap tahun kurban sedunia, orang yang tidak pernah merasakan makan daging dinikmati bersama-sama. Siapa pelopornya? Islam. Ada agama lain di luar itu? Nggak ada. Ada kalau mau memurtadkan. Ya, bagi-bagi sembako. Kalau ada bencana alam, bagi-bagi sembako untuk menjalankan misi. Pertanyaan saya, ketika Allah sang pencipta alam semesta kepada nabi-nabinya mengajarkan ketegasan, bunuh semua orang yang tidak beragama, yang tidak menyembah kepadaku. Ya, itu kemudian muncul sosok Tuhan baru mengajarkan kasih yang melempem, yang nggak bisa apa-apa dari dirinya sendiri. Siapa yang mengajarkan? Menyembah kepada sosok ciptaan Tuhan bernama Yesus. Silakan. Halo admin. Oke, terima kasih Bang Juma. Silakan ditanggapi oleh Bang Rudi 5 menit di putaran keempat. Waktu saat Bang Rudi berbicara. Silakan Bang Rudi. Yuk. Banyak kita sering berbual-bual ini sekarang dan menipu khalayak ramai, khalayak banyak. Pertanyaan saya, mengapa negara-negara penduduk muslim mayoritas saling bunuh-bunuhan? Tuhannya sama, kitab sucinya sama, sholatnya arahnya sama, nabinya sama. ISIS melawan pada mereka sama. Dan semua lari pengungsi kemana? Tidak ada yang pergi ke negara Arab Saudi. Padahal negara itu makmur, mewah, segala macam. Mengapa mereka tidak mau lari? Justru lari ke negara-negara Kristen mayoritas. Karena mereka tahu di negara-negara Kristen mayoritas mereka akan diperlakukan seperti manusia, semanusia-manusianya. Kenapa? Itu ajaran Kristen, ajaran kasih. Mengenai peperangan-peperangan dulu, itu bukan ajaran Kristen. Tetapi itu politik. Bedakan politik dengan ajaran. Contoh, kamu sudah menyebutkan ajaran membunuh. Kamu bilang tadi orang yang tidak orang-orang kafir. Kalau kamu tidak melaksanakan, kau masuk neraka. Jadi jangan kau berharap kau akan masuk surga, kau masuk neraka. Karena kau tidak menerapkan ajaran itu. Tetapi kalau ajaran Yesus kasih, ternyata kau membunuh orang, kau masuk neraka karena membunuh. Karena ajarannya kasih. Jadi bedakan ajaran dengan dosa. Kita harus paham itu. Kemudian kamu bilang, itu jelas ayat itu perumpamaan. Seandainya ada tuan tanah, kata Yesus. Itu sebuah perumpamaan. Betul. Di hari akhir. Ingat, itu di hari akhir. Nanti memang terjadilah yang namanya hukuman Tuhan. Di situ tidak ada lagi kasih karena sudah habis limitnya. Sama seperti Sodom dan Gomora. Sudah habis limitnya. Sama seperti Nuh. Dihancurkan Tuhan semua mati. Ya kan? Tetapi selagi kita masih hidup, hanya ajaran Kristen lah yang mengajarkan kasih itu nyata-nyata. Bukti konkret di dunia ini. Orang-orang yang mengalami konflik selalu ingin pergi ke negara Kristen. Bukan ke negara Arab. Bukan ke negara mayoritas Islam. Kenapa? Kalau mereka kembali ke situ, tentu orang itu akan bunuh-bunuhan lagi. Perang. Itu yang terjadi ketika di ISIS, di Suriah, Iran. Bahkan di Kuwait dulu segala macamnya. Libya, Libanon, segala macam. Mereka tidak mau lari ke Uni Emirat Arab, Kuwait, Dubai, Oman, Qatar, dan segalanya. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena mereka tahu watak-watak mereka. Dan mereka sudah bosan hidup di dalam peperangan terus-menerus. Hidup di dalam ketidakpastian. Beruntunglah kita di Indonesia. Itu bukan karena agama di Indonesia.
Tetapi karena nenek moyang kita dulu sudah memberikan sebuah amanah kepada anak cucunya, Bhinneka Tunggal Ika. Andai kata kita berpegang pada satu agama, bahaya kawan, bahaya. Itulah hebatnya ajaran Kristen, ajaran Yesus. Kalau kamu bilang ada penyimpangan, itu dosa. Apa buktinya? Kasih Indomie, kasih ini. Tidak, kami tidak begitu. Kalau di Indonesia misalnya kamu bilang kurban, kami lebih dari berkurban. Kalau kalian izinkan, udah silakan bebas kita beragama. Orang Kristen sebentar merubah dunia ini menjadi seluruh orang Kristen. Indonesia pun demikian. Apa yang terjadi? Ada gereja, takut, tutup. Ada ini, takut. Ada orang mengasih sumbangan, dibilang agama. Ada orang menginjili, dibilang begini, begono. Ya sudah, tidak masalah. Jadi intinya, belum satu ayat pun kamu kasih yang melebihi ayat yang kubilang. Kamu bilang, oh ya kasih. Tetapi ayat pertamanya, kalimat pertamanya apa? Siapa yang menyembah aku? Berarti kalau tidak menyembahnya, ya tidak masuk hukum itu. Itulah kamu baca semua ayat yang kamu sebutkan, jangan kau potong. Baca ayat sebelumnya. Selalu dimulai dengan kalimat, menyembah aku, menyembah Allah. Yang tidak menyembah Allah itu kafir, harus dimusuhi. Loh, kenapa demikian? Di mana letak keadilan Tuhan? Saya terlahir tidak bisa memilih langsung agama Kristen, tidak bisa memilih langsung agama Islam. Begitu saya lahir, saya suci. Tetapi karena ibu saya Kristen, maka saya dibawa ke gereja dibaptis. Maka saya sudah menuhankan Yesus. Maka sesuai ajaran Tuhan. Saya tidak bilang agama dulu sekarang ya. Tuhan. Yang kamu bilang dari dulu bangsa Israel itu. Maka itu wajib dimusuhi. Masa dari bayi saya sudah dimusuhi? Mengerikan sekali. Untung tidak diterapkan hukum pancung itu karena ibu saya menyembah manusia. Kalian bilang, Yesus. Andai kata itu diterapkan, habis semua orang Kristen ini begitu lahir. Siapa yang tahan? Tidak sanggup. Jadi tolong sebutkan ayat, jangan kau potong-potong. Kalau bisa jelaskan, ini langsung bisa ini untuk orang kafir bilang. Yang bisa melebihi ajaran Yesus. Kalau ampuni dan doakan musuhmu. Kalau kamu bisa menunjukkan, hari ini malam ini saya akan murtad. Silakan. Baik, terima kasih Bang Rudi. Silakan Bang Juma menanggapi statement dari Bang Rudi barusan 5 menit saat Bang Zuma mulai berbicara. Baik. Jadi tadi saya sudah membacakan dalilnya. Sangat jelas. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kehidupan dan kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain. Kalau berbuat baik terhadap orang lain berarti berbuat baik kepada selain diri kita. Paham di sini ya? Mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah... Tolong tampilkan biar kita... Al-Qasas ayat 77. Terjemahannya tapi ya surah berapa? Terjemahannya tapi terserahlah mau asli mau enggak. Surah berapa itu? Al-Qasas 77. Jangan emosi bos. Ini dalil ayat saya. Aku enggak emosi, santai. Surah berapa itu? Kita Al-Qasas ayat 77. Tampilkan. Bang Valen tolong ditampilkan ya Bang Valen ya. Bisa ya? Ya, Al-Qasas itu surah berapa? 28 ya? Al-Qasas ayat 77. 28 ya? Iya. Surah 28. Ya, 77 isinya enggak seperti itu. Oh. Bang Valen tolong screen share-nya dibuka bisa ya? Oke, ini. Ya, pas seperti itu. Ayat berapa? 77 ditampilkan. Silakan Bang Zuma. Ya, dalilnya jelas, wabtaghi fi ma atakallah dan seterusnya. Ini jelas berbuat baiklah. Artinya ini tidak merujuk hanya kepada orang Islam atau kepada siapapun. Perintahnya berbuat baik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah dilarang berperang kalau tidak diperangi. Nah, kaitannya dengan Anda sebutkan tadi Arab itu di sana perang-perangan. Ya, kita juga tidak bisa menutup mata. Yang membuat senjata siapa? Bagaimana kemudian senjatanya bisa laku kalau tidak membuat propaganda supaya terjadi peperangan?
Percuma dong mereka membuat miliaran triliunan senjata, tapi mereka tidak membuat propaganda antara satu dan yang lainnya perang. Cuma mereka keluarkan biaya mahal-mahal. Jadi jangan Anda ragukan yang seperti itu kalau itu bukan perbuatan propaganda antara Irak dan ini itu sudah terjadi. Bagaimana perang dunia pertama, kedua? Siapa pelakunya? Islam dengan Islam. Tapi kita tidak sedang membahas itu ya, cukup orang lain yang menilai. Jadi ketika Anda mengatakan mana ajaran Islam yang setara dengan ajaran Yesus, saya sudah tunjukkan. Lalu ketika saya menunjukkan dalil perintah Yesus membunuh, Anda katakan itu hiasan. Tapi yang diperhatikan oleh orang-orang Kristen itu apakah hiasan? Ayatnya ayat berapa Yesus membunuh? Ajarkan, coba. Ya, baca aja dalam kitab Anda. Banyak dalil yang menerangkan itu. Coba contoh ketika dia mengatakan bahwa jangan bawalah seteru-seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bunuhlah mereka di hadapanku. Apakah Anda tidak pernah baca dalil itu? Apabila orang tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, anaknya, istrinya, dia tidak bisa menjadi muridku. Apakah Anda tidak pernah membaca ayat itu? Dan Anda kemudian mengatakan bahwa itu adalah hiasan? Tapi prakteknya, siapa yang mempraktekkan? Perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu tidak usahlah kita bercerita. Nah, kembali kepada konsep ketuhanan. Kita tidak sedang berbicara mengenai perilaku umat manusia. Tuhan itu tidak akan pernah mungkin memberikan sesuatu yang bukan menjadi kodrat dari sesuatu itu. Allah tidak memberikan api dengan kodrat dingin. Allah tidak memberikan air dengan kodrat panas. Begitu juga manusia. Manusia tidak diberi kodrat untuk menjadi Tuhan. Nah, makanya dalam Al-Quran itu sangat jelas dikatakan bahwa Allah itu tidak akan mungkin merubah dirinya menjadi makhluk. Karena itulah kemudian Al-Quran itu sangat relevan dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Menerangkan dirinya adalah sang pencipta dan tidak akan mungkin menjelma menjadi makhluk. Maka karena itulah kemudian para nabi ketika dia datang, dia mengajarkan menyembah kepada siapa? Kepada esensi yang menciptakan langit dan bumi. Orang Islam menyebutnya Allah, orang Yahudi menyebutnya Hasem, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang disebut Yesus ini Tuhan dari mana dia ini? Coba. Sementara Yesus sendiri ketika dia datang ke muka bumi, dia tidak pernah mengajarkan dirinya setara, apalagi menjadi Allah itu sendiri, tidak pernah. Justru dia sibuk mengajarkan dirinya untuk diakui sebagai nabi, sebagai Mesias, bukan sebagai sang pencipta alam semesta. Nah, ini pertanyaannya, Kristen dapat ilmu dari mana membentuk Tuhan baru bernama Yesus? Silakan. Oke, Bang Zuma, selanjutnya akan ditanggapi oleh Bang Rudi di 5 menit, sesi kedua terakhir, putaran terakhir, 5 menit untuk Bang Rudi dimulai saat Bang Rudi berbicara. Silakan Bang Rudi. Nanti ada sesi terakhir lagi kan, 30 menit apa itu kan? Iya, nanti setelah ya. ini sesi terakhir putaran terakhir di sesi kedua. Silakan Bang Rudi. Oke, saya tanggapi apa komentar Zuma. Dia membuka ayat itu, makanya saya bilangnya inilah orang yang suka comot-comot ayat. Itu Lukas 19 ayat 27. Saya bacakan. Bahwa di situ dikatakan, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dia tidak baca ayat 11-nya apa bilang? Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Nah, inilah yang tidak dipahami si Zuma. Asal ada kalimat itu langsung dia buat. Padahal ayat ini mengatakan sebuah kerajaan Allah. Ya betul, pada hari akhir nanti itu yang terjadi, kerajaan Allah. Siapa yang tidak mau turut kata Allah, maka di situ dia akan dimusnahkan. Memang itu hukum Tuhan. Sama dengan ketika Nuh, dihabiskan semua orang. Tetapi sebelum hari itu datang, kita masih bisa memiliki kasih. Ya kan? Nah, kemudian si Zuma mengatakan bahwa ayat yang diambilnya itu Al-Kisah 77. Dia bilang itu tapi terjemahan bahasa Indonesia. Kenapa dia harus menggaris bawah terjemahan bahasa Indonesia? Karena mungkin menurut si Zuma itu terjemahan aslinya tidak seperti itu. Dan betul, ayat sebelumnya dikatakan, sesungguhnya Karun termasuk kaum Musa. Karun dan kaum Musa, ini bicara tentang Karun dan kaum Musa.
tidak bicara tentang kafir-kafir itu seperti kami, seperti yang lain-lain. Ini tentang bicara Kalsum termasuk kaum Musa. Artinya kaum Musa adalah orang-orang beriman. Kan demikian, ya. Dan segala macamnya. Itu bisa dibaca, tidak ada itu mengenai orang apa, tetapi mengenai si Karun. Nah, sekarang si Zuma mengatakan yang menciptakan bom siapa, senjata siapa? Betul, yang menciptakan bom senjata itu orang-orang cerdas, bukan orang-orang dungu. Tetapi yang menggunakannya siapa? Katanya propaganda segala macam. Tidak, itu karena otaknya. Otaknya ingin membunuh orang lain, tidak ada kasih. Karena ajarannya demikian. Saling mengkafir-kafirkan. Kau kafir, kau ini. Maka kemarin juga ada Houthi di rudal dan sampai ke Arab Saudi. Karena ajaran ini mengkafir-kafirkan. Dan orang kafir tersinggung sesama kafir. Padahal sama-sama beriman. Kepada Tuhan yang sama. Kepada kitab yang sama. Kepada Nabi yang sama. Tetapi kenapa terjadi hal ini? Ya itu yang kita tidak mengerti, watak. Di sini lagi watak bermain. Ya. Nah, sekarang mengapa Zuma tidak bisa mencari ayat yang melebihi itu? Katanya tampar pipi kiri kanan, hanya 2 itu andalan. Betul 2 itu. 1 pun tidak bisa kau tandingi, apalagi 2. Ya, yang ada kalau kamu ambil sebuah ayat, baca ayat sebelumnya, itu hanya berlaku kepada sesama orang mukmin, kepada sesama orang yang menyembah Allah. Yang di luar yang menyembah Allah tidak berlaku hukum-hukum itu. Ada, baca saja. Jangan kau potong langsung kau anggap itu tuk mati selesai, tidak. Kita harus membaca ayat sebelumnya, membaca ayat sesudahnya. Tidak bisa lagi kita membohongi orang lain, orang banyak, tidak bisa. Karena semua sudah terbuka, tidak ada yang bisa ditutupi. Karena ini Pak, sesi terakhir aku tidak akan bertanya lagi. Untuk apa? Karena sudah sesi terakhir. Nah, sekarang tidak ada Tuhan yang serupa makhluk. Tidak. Kamu sendiri di awal sudah mengatakan Tuhanmu maha melihat, memiliki mata, sama dengan makhluk. Kami mengakui bahwa Tuhan kami seperti manusia. Ya. Dia sendiri mengatakan bahwa dia menciptakan manusia serupa dan segambar. Tidak pernah kami sangkal. Lah kau, dia tidak seperti manusia, oke. Tuhan memiliki mata. Matanya bagaimana? Kalau seperti manusia, matanya 2. Artinya matanya tidak 2, biar tidak seperti manusia. Memiliki mulut manusia 1. Artinya mulutnya lebih dari 1, agar tidak seperti manusia. Memiliki tangan 2, artinya tangannya tidak kiri kanan, biar tidak seperti manusia. Kan bisa orang mengatakan demikian. Kalau kami jelas mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah serupa dan segambar dengan kami manusia. Dia memiliki mata, memiliki mulut. Itulah sebabnya dikatakan firman Tuhan keluar dari mulut Tuhan langsung. Dari mulut Tuhan langsung dia mengembuskan napas hidup. Kami tidak menyangkal itu. Tetapi kau tidak seperti manusia. Ya silakan jelaskan Tuhanmu. Terangkan. Memiliki telinga. Mendengar. Telinga yang bagaimana? Kalau manusia 2. Besarnya kecil-kecil. Mungkin sebesar mana? Silakan. Kami nggak tahu. Penting tidak seperti manusia kau bilang. Ya silakan. Itu urusanmu. Tetapi intinya di sini malam ini saya tidak mengurusi mengenai bentuk dan segala macam karena sudah bosan. Itu kalian tanya. Tuhan jadi manusia. Kalau Tuhan menjadi kalian bilang, oh tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tetapi kalau jadi manusia, oh nggak bisa. Berarti kalian melakukan standar ganda. Saya sekarang lebih melihat kepada ajarannya. Hanya Yesuslah Tuhan di bumi ini yang tidak menyuruh membunuh orang yang tidak mengikuti agamanya. Agama ya, silakan. Maksudnya ajarannya. Sorry, agama belum apa. Oke, Bang Rudi terima kasih. Ini akan ditanggapi oleh Bang Zuma di sesi kedua ini, putaran terakhir. Silakan Bang Zuma, waktu 5 menit saat Bang Zuma mulai berbicara. Oke. Jadi ketika Anda bertanya tentang esensi Sang Pencipta alam semesta, Allah itu maha melihat. Ya, berarti Anda dalam pikiran Anda itu, yang ada dalam pikiran Anda itu, oh dia punya mata. Itu kalau dia makhluk. Sementara Sang Pencipta alam semesta itu bukan makhluk. Berarti dia bisa melihat itu tidak mesti ada mata. Kalau Anda menggambarkan itu, monyet punya wajah, Anda juga punya wajah. Apakah Anda dengan monyet itu sama? Kan tidak. Sesama makhluk aja nggak sama. Apalagi dengan Sang Pencipta alam semesta. Laisa kamitslihi syai'un. Di dalam kitabnya Bani Israel, ya Ulangan 4 di situ diterangkan juga bahwa engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ayat 39. Sebab itu ketahuilah bahwa pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan Allah yang di langit dan di atas dan di bumi yang di bawah, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada Tuhan baru yang bisa melihat kemudian dia berbentuk manusia,
Itu Tuhan dari mana itu? Itu Tuhan baru yang dibentuk oleh teman-teman Kristen. Kemudian ketika Anda mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan membunuh, kemudian ayat Lukas 19 itu Anda uraikan, itu kan menampar Anda sendiri. Tadi menuduh bahwa siapa yang kafir, siapa yang di luar agamanya nanti akan disiksa masuk ke neraka dan seterusnya. Ternyata Anda mengatakan itu adalah nanti di akhir zaman Tuhan memang akan memusnahkan semuanya. Berarti Anda menjilat ludah Anda sendiri. Kalau di dalam ajaran agama Islam, penekanannya, karena Anda mengatakan yang mengatakan dia kasih dan penyayang itu adalah Yesus, maka yang setara dengan dia adalah sama-sama utusan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dia mengatakan apa? Siapa yang membunuh orang-orang di luar Islam atau disebut di dalam mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk ke dalam surga, menciumnya saja tidak bisa. Itu kata siapa? Kata penghulu kami, kata pemimpin kami, kata raja kami, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kasih ayatnya. Ini dalilnya jelas. Mana? Kasih. Ya. Biar jelas kita. Ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapa yang membunuh mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ditampilkan, mohon ditampilkan. Saya tidak bisa screen. Coba Umi Dini, dalilnya di kitab Riyadhus Shalihin dan Kitabul Maram, Bulughul Maram maksud saya. Di situ jelas diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, siapa yang membunuh kafir zimmi maka dia tidak akan mencium bau surga. Lalu dikatakan juga di dalam dalil yang sama, ya, dalam kitab yang sama, janganlah membunuh kecuali terhadap orang yang memerangimu. Orang yang boleh dibunuh di masa peperangan adalah laki-laki dewasa. Adapun perempuan, anak-anak, dan pendeta tidak diperkenankan membunuhnya. Maksudnya pendeta di sini adalah pengajar-pengajar agama di luar daripada agama Islam. Itu pemimpin agama mereka nggak bisa dibunuh. Jadi Islam itu sangat terang. Anda saja yang tidak mengerti karena tidak pernah belajar Islam. Ya, yang ada di dalam benaknya itu adalah kebencian terhadap Islam. Kalau Islam itu seperti yang Anda tuduhkan, sama seperti Anda yang perkirakan, selesai, habis sudah mantan-mantan pengikut penjajah di negara ini. Tapi kan tidak. Lalu kemudian tadi Anda mengatakan Al-Qasas saya sembunyikan. Saya membacakan terjemahannya karena Anda, meskipun saya bacakan ayatnya, Anda tidak akan paham. Sementara kita dibatasi oleh waktu. Ya, jadi ayat itu, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari duniawi, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Anda percuma 5 kali sehari sholat kalau Anda membuat kerusakan. Anda percuma sujud kepada Allah kalau Anda tidak berbuat baik. Nah, bagaimana konsep berbuat baik itu? Ya, jelas berbuat baik itu tidak boleh menyakiti orang lain, apapun agamanya. Kecuali, nah, dalam Islam itu ada batasan. Kecuali kamu diperangi. Tapi kalau mereka tidak memerangimu, tidak ada. Oke, Allah tidak ditampilkan waktu. Itu enggak ada situ. Ya, itunya hadis Muslimnya berapa, Bang? Enggak ada, udah lewatkan aja. Tampilkan waktunya aja langsung. Oke. Apa sudah habis atau belum? Oke, silakan dilanjut Bang Zuma. Bang Valen dibuka lagi timernya. Oke, jadi kita berbicara mengenai Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu tentu melahirkan, mengajarkan sebuah konsep ajaran agama. Ya, pasti itu. Pasti dia memiliki aturan-aturan, pasti memiliki syariat. Tidak mungkin ada Tuhan yang tidak memiliki syariat. Di dalam Al-Quran diterangkan, Al-Qasas ayat 88, wa ma arsalna min qabli min rasulin illa Nuh, dan seterusnya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu melainkan kamu mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Di dalam Anbiya 25 dan seterusnya. Terima kasih Bang Zuma. Pemaparan Bang Zuma baru saja adalah sebagai penutup dari sesi kedua putaran kelima. Baik, ini sekarang sesi ketiga adalah sesi yang ditunggu-tunggu oleh para netizen, di mana di dalam putaran ketiga ini atau sesi ketiga ini adalah sesi battle
30 menit tanpa ada waktu. Jadi silakan saat peserta satu berbicara dan peserta yang lain akan menanggapi, silakan langsung saja tanpa terikat oleh waktu dari timer. Pemaparan pertama silakan dibuka oleh Bang. Diberi kode silakan gitu ya atau gimana? Boleh silakan ditanggapi, atau kalau kayak gitu kurang seru ya silakan. Jadi kalau misalkan memang boleh didebat langsung ya. Boleh ya. Okay. 45 menit ya, waktunya 45 menit ditambah karena 30 menit tidak terasa. Baik, silakan Bang Rudi, barusan ditanggapi Bang Zuma dan nanti akan Bang Zuma menanggapi juga apa yang Bang Rudi sampaikan. Waktu dimulai dari Bang Rudi berbicara. Silakan Bang Rudi. Ya, oke. Saya ingin tahu bahwa dia katanya menyembah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Coba buktikan kalau Tuhan yang kau sembah itu adalah Tuhan. Mampu nggak Tuhan yang kamu sembah itu menjelaskan hari keberapa cahaya diciptakan? Silakan. Dalam Al-Quran itu tidak menerangkan, ya, tidak menerangkan biografi. Seperti itu bukan misalnya biografi, itu urutan penciptaan. Hanya Tuhan yang betul-betul Tuhan yang berani mengatakan hari sekian ku ciptakan terang. di mana diterangkan itu bahwa hanya Tuhan yang benar yang menerangkan seperti itu. Sementara di dalam kitab yang Anda sebutkan, matahari diciptakan pada hari keempat. Sementara matahari sudah ada pada hari pertama, siang dan malam. Bagaimana kemudian Anda menerangkan siang dan malam terjadi sementara matahari belum diciptakan? Ya, oke, itu berarti berani ayat itu sudah berani mengatakan hari keempat. Sekarang sebutkan dari Al-Quranmu, hari keberapa matahari diciptakan? Silakan. Allah menerangkan tentang masa penciptaan itu di dalam Al-Quran ada 6 masa. Itu yang perlu Anda pahami. Masa keberapa matahari? Tidak diterangkan masa keberapa. Kenapa ya, Allah punya hak. Allah punya hak daripada dia menerangkan dia menciptakan matahari pada hari keempat, tapi ternyata pada hari ke-6 itu pada hari pertama sudah ada siang dan malam. Itu gimana Anda menerangkan? Kalau dia benar pencipta langit dan bumi, dia berani menerangkan hari keempat atau kenapa harus mengikuti maunya Anda? Loh, bukan maunya saya. Misalkan kamu bilang salah, maka Tuhan yang betul Tuhan akan menjelaskan, oh bukan hari keempat, tapi hari ke-1, ke-2, ke-3, begitu. Lah kan kitab saya sudah menerangkan apa yang bahwa dia tidak menerangkan matahari hari pertama, bulan hari kedua. Kenapa tidak bisa menerangkan? Sebagai siapa bilang tidak bisa menerangkan? Siapa bisa? Siapa bilang diciptakan daratan hari siapa bilang Allah tidak bisa menerangkan? Dia tidak menerangkan. Nah, sedangkan kitabmu menerangkan hari pertama ada matahari, sementara penciptanya nanti hari keempat. Bilang matahari, tapi sudah ada siang dan malam. Betul, itu berasal daripada firman Tuhan. Itu asumsimu. Enggak, ayat itu mengatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadilah siang, jadilah terang. Ada terang pada hari pertama. Iya. Terus itu kan berasal dari firman Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah itu adalah terang. Sekarang itu asumsi. Nah, itu ada ayatnya, kecuali ayatnya tidak ada. Sekarang tunjukkan hari keberapa. Udahlah, daratan diciptakan Tuhanmu. Aku mau lihat. Itu asumsi. Allah tidak menerangkan hari pertama daratan, hari kedua daratan. Loh, dia maunya dia. Loh, maunya dia yang diajarkan oleh Allah itu bahwa dialah pencipta alam semesta. Udah selesai. Apa buktinya pencipta alam semesta? Lah, alamnya ada, semestanya ada. Penyembah pohon itu juga mengatakan Tuhan. Ya itu urusannya, karena memang pencipta alam semesta itu adalah Tuhan. Kalau dia menuhankan pohon, urusannya dia. Nah, yang pasti pencipta alam semesta itu adalah. Apanya bedanya? Kau mau menjelaskan penyembah pohon dengan kau, apa bedanya? Loh, kan sedang dijelaskan Tuhan Maha Pencipta. Tapi Tuhan tidak menerangkan matahari diciptakan pada hari pertama. Hanya Tuhan abal-abal yang menerangkan ada siang dan malam hari pertama, tapi mataharinya hari keempat. Penyembah pohon juga mengatakan demikian. Tuhannya pencipta. Di mana penyembah Tuhan? Di mana di kitab apa penyembah pohon itu Tuhannya menciptakan alam semesta? Mereka masing-masing. Contoh. Asumsi, Bang Budi, asumsi. Tidak asumsi. Contoh. Itu adalah pencipta langit dan bumi bagi orang Batak. Ya di mana kitabnya? Apa bunyi kitabnya? Kalau di Al-Quran kan jelas yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas tahtanya. Dialah yang Maha Pemurah. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui tentang Dia. Hari keberapa daratan diciptakan? Coba jelaskan. Hari keberapa? Di dalam Al-Quran itu tidak diterangkan hari pertama seperti dalam kitab Anda, hari kedua. Sekarang saya tanya, apakah Tuhanmu pernah berfirman? Jelaskan, kun fayakun, silakan. Ya jelas.
segala sesuatu diciptakan itu karena dia berfirman. Kasih satu ayat, berfirmanlah Allah, jadilah apa, terserah, silakan tunjukkan. Ini kan sudah jelas diterangkan di dalam surah Al-Furqan yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Siapa yang menciptakan di situ? Allah. Tapi tidak diterangkan seperti kisah, seperti sejarah, seperti kitabmu. Kisah penciptaan langit dan bumi itu penting. Itu menunjukkan berarti Tuhan. Ini sudah diterangkan. Ini sudah diterangkan. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, tidak seperti dalam kitabnya Rudi Yohanes. Allah punya apa? Langit itu punya tiang. Bumi datar. Ayo silakan tunjukkan ayatnya. Di kitabmu justru dikatakan bumi itu datar di kitabmu. Enggak, kami ada bulatan tiang bulatan. Oh enggak dong. Katanya kalau Yesus diangkatnya di atas pohon dia melihat ujung langit, ujung bumi. Semua alam semesta diperlihatkan, berarti langit bumi itu datar dong. Loh, sekarang aja manusia bisa melihat bumi dari tempat. Berarti Anda mengakui? Berarti Anda mengakui bumi itu datar? Bulat lah, kan kayak satelit, bisa dilihat dari segala arah sih. Gimana? Jadi kegagalan Tuhanmu tadi menciptakan siang dan malam hari pertama. Tidak gagal. Gagal dong, mataharinya belakangan hari keempat. Sekarang sumber terang matahari dari mana? Coba aku tanya kau. Ya matahari itu sendiri. Sekarang giliran saya bertanya deh. Sekarang saya bertanya. Matahari kok sumber terangnya dari matahari, bukannya dari Tuhan? Oh, semua sesuatu itu dari Tuhan, Rudi, termasuk Yesus. Termasuk Yesus itu dari Tuhan. Tidak. Sekarang enggak? Ya, saya. Apakah Yesus yang menciptakan? Apakah Yesus yang menciptakan matahari? Saya 40:22. Dia yang bertata di atas bulatan bumi. Cari ayat di Al-Quran yang mengatakan bumi itu bulat. Silakan. Jangan asal. Kalau saya temukan di kitabmu bumi itu datar gimana? Siapa bilang bumi datar? Karena dibilang hamparan. Tidak itu menandakan datar. Sekarang ya saya 40:22 mengatakan bulatan bumi. Plek ayatnya. Sekarang cari ayatmu di Al-Quran bumi itu bulat. Ya, kitabmu justru mengatakan bumi itu datar. Ini ya saya 40:22 sekalian. Lah itu kitabnya Bani Israel gimana sih? Emang itu kitabmu? Saya. Jadi mau kamu katakan yang Injil dan Taurat di kitabmu itu kitab kami yang Injilnya? Kan lucu. Bukan. Kitabmu itu gospel, perjanjian baru. Iya kan Injil itu kan? Ya. Itu ada Injil lain. Itu di dalam kitabmu itu. Itu di dalam kitabmu itu, yang kitabmu itu adalah gospel, itu kitabnya Kristen. Dia hanya mengambil, merampok kitabnya Bani Israel. Berarti kau merampok itu. Kami juga. Injil itu bisa? Apa? Emang ada di Al-Quran kitab Injil? Ada ditulis imani Injil, Taurat dan Injil. Gimana sih? Kan tertulis Taurat dan Injil. Kenapa kamu mengambil ucapan Tuhan kami berarti ya Injil itu? Ya, jadi kalau kitabmu itu hanya ada di dalam Lukas 4 ayat 6. Bumi itu datar. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Berarti datar dong. Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Berarti bumi itu datar. Kita sekarang kan gitu. Gimana? Kita di bumi datar kamu bilang. Kamu bisa nggak melihat bumi Amerika dari tempatmu duduk? Oh, jadi karena itu Anda mau mengakui bahwa bumi itu datar. Ini tidak dikatakan datar. Ini dikatakan. Justru kamu mengatakan itu datar. Lah ini ayatnya. Ini ayatnya. Lukas 4 ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Itulah buktinya Yesus itu Tuhan, kata Yesus. Ya, buktinya Tuhan dibawa iblis, ditenteng iblis, dibilangnya bukti Tuhan. Gimana sih ceritanya? Aku tanyakan kepada kamu, Tuhan bisa nggak melihat bumi ini seluruhnya? Ya iyalah, pasti dia mau melihat. Ya sudah. Tapi saya tanya samamu, apakah Tuhan pencipta alam bisa ditenteng sama iblis? Siapa yang menenteng? Nah ini kitabmu gimana sih? Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Apa tuh? Apakah Tuhan itu bisa dibawa sama iblis? Yesus itu firman Allah yang menjadi. Banyak cerita. Yohanes 1 ayat 14. Oke, sekarang aku tanya Tuhan yang kau sembah. Pernah nggak manusia mendengar firman-Nya atau Nabi Muhammad mendengar suaranya? Silakan. Ya jelas yang namanya Tuhan itu suaranya tidak bisa didengar.
dan rupanya pun tidak bisa dilihat. Itu Kenapa dikatakan tidak bisa oleh didengar suaranya? Arti Yesus. firman itu apa sih? Perkataan Tuhan. Ya sudah, artinya Tuhan berkata-kata. Kok kamu Ya jelas. tidak bisa didengar? Tapi kan tidak ada manusia yang mampu mendengarkan suara Tuhan. Tidak seperti dalam Tuhan Jadi pagan. menurutmu Tuhan itu suaranya kayak mana? Kayak petir? Atau gimana? Loh. Kan tidak pernah didengarkan. Siapa bilang nggak pernah? Jadi coba kamu buka. Jadi bohong Yesus yang mengatakan bahwa suara Tuhan nggak bisa didengar. Suara 28 ayat 30 itu. Loh, Yesus mengatakan itu di hadapan orang ketika orang itu memang tidak melihat. Tapi Musa kan mendengar. Yang didengarkan kan bukan Tuhan. Yang didengarkan itu adalah utusan Tuhan. Pohon. Ya, utusan Tuhan. Berarti utusan Tuhan yang dengar. Nabi. Ya dong. Nabi. Jika di tengahmu ada nabi, maka aku akan menyatakan diri melalui penglihatan dan mimpi. 28 ayat 30. Surah 28 ayat 30. Tolong dibuka. Saya ingin tahu. Surah 28 ayat 30. Biar kita... Coba admin, moderator, Jangan tidur dong. ayat berapa tadi? 30, 28 ayat 30. Al-Qisas itu. Sudah admin, udah bisa dibuka. Ya, surah 28 ayat 30. Buka aja Al-Quran Kemenak. Kan gampang. Nah, ya itu terjemahan hari itu. Nah, jelaskan saja, coba lihat situ apa dia bilang. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah. Pohon aja mengaku Allah, Tuhan seluruh alam. Silakan, apa yang mau kau sangka lagi sini? Tuhan hadir dalam wujud pohon, kamu okekan. Tuhan hadir dalam wujud manusia, kamu tolak. Mana ada Tuhan hadir dalam rupa pohon? Gak ada itu. Dari sebatang pohon, apa maksudnya itu? Tuhan bicara dari pohon kan? Itu maksudmu. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru. Dia diseru. Siapa yang menyeru? Dari arah pinggir sebelah kanan lembah dia diseru. Iya, mana di Dari situ? sebatang pohon. Iya, mana pernyataannya bahwa Allah sang pencipta di situ muncul di situ? Ini Berarti kan ini jelas. Bukan Allah yang berfirman ini. Dari Utusan Allah yang menyampaikan firman kepada Nabi Musa. tidak ada dibilang situ utusan, yang ada Oh adalah iya, orang sama. Di situ juga Aku tidak adalah dikatakan Allah. bahwa Allah sang pencipta alam semesta ini, aku adalah Allah. Kalimatnya aku adalah Allah. Iya, Tuhan itu seluruh firman yang disampaikan oleh utusan. Yang ada di situ dibuat utusan, tetapi langsung aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Betul. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika malaikat Jibril datang kepadanya, Jibril juga mengatakan aku adalah Allah. Ini. Apa bedanya Musa dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kan bertemu Jibril. Musa bertemu pohon. Iya, itu suara yang didengarkan itu adalah suara malaikat untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi malaikat di dalam pohon, sembunyi, serondok. Oh, malaikat di dalam pohon Dari mana? sebatang pohon. Diseru dari pinggir sebelah kanan lembah, Iya, dari sebatang pohon. pohon. Bukan berarti dia itu suaranya berasal dari dalam pohon. Dari mana? Kan dari sebatang pohon. Dari itu menunjuk satu tempat. Tempatnya apa? Sebatang Iya, pohon. tapi bukan dari dalam pohon itu muncul suara. Nah, jadi dari mana? Dari sebatang pohon. Hapus ayat itu atau hapus terjemahannya, mungkin salah. Aku adalah Allah, kata dari pohon itu. Anda sangat memaksakan. Anda tidak memaksa. Ini sudah Anda jelas sangat dari sebatang pohon. Anda sangat memaksakan Anda tidak memaksa. Allah itu Dari sebatang bisa pohon. seperti makhluk. Loh, Tapi memang tidak bisa. Tadi kamu bilang Tidak Allah bisa. melihat. Kamu bilang Allah melihat. Allah mendengar. Gak bisa. Ini dari sebatang pohon. Aku adalah Allah, katanya. Gimana Gak sih? bisa. Kalau saya hadir di sana, saya mendengar itu. Wah, berarti pohon inilah Allah. Kan Oh, demikian. nggak bisa. Nggak bisa Ini seperti aku itu, adalah Bang Rudi. Allah. Terus ya, oke, terjemahkanlah ayat ini. Aku mau dengar. Silakan, terjemahkanlah. Aku tunggu. Ya, terjemahannya bukan berarti ketika coba Anda dengarkan. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang kepada kaumnya dengan mengatakan. Katakan apa? Dalam surah Taha ayat 14, Innani ana Allah. Apakah kemudian orang-orang seketika itu, oh ada Allah di dalam tubuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Buka dulu Taha.
Jangan buru-buru lah, santai. Itu surah berapa itu? Halo? Oh, 20. Ayat 14 coba. 14. Nah, saya buka ya. Saya aja melihat, tidak usah ditampilkan admin lama. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembelih aku dan laksanakan salat untuk mengingat aku. Ini siapa yang ngomong ini? Ya, Rasulullah Muhammad SAW yang berkata seperti itu. Apakah kemudian orang-orang yang beriman mengatakan bahwa ada Allah di dalam diri Muhammad? Ya kamu udah menjawab. Sungguh. Nah, dari itulah makanya saya katakan. Ini bukan sebentar. Ini bukan ucapan Nabi Muhammad ini. Firman. Terus siapa yang menyampaikan kepada sahabatnya ayat ini? Berarti menurutmu Al-Quran itu berisi ucapan Nabi Muhammad? Tidak kan? Itu firman Tuhan langsung. Firman iya, Tuhan yang makanya saya katakan. Ini Allah. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengucapkan kata itu, kalimat ini, firman ini kepada umatnya, apakah umatnya mengatakan bahwa oh dia inilah Allah? Bedakan antara menyampaikan. Kalau ini pohon itu langsung berbicara. Sama dengan Musa. Sama ini juga innani. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Beda. Ini kan Tuhan berfirman kepada Nabi Muhammad. Aku ini adalah Allah, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Musa dari sebatang pohon berkata, akulah Allah. Bedakan. Maka Musa menyampaikan kepada umatnya dari sebatang pohon katanya. Berarti kan pohon itu ada objek yang berbicara. Apakah Musa kemudian mengakui bahwa pohon itu adalah Tuhan? Iya, dia bilang iya Tuhan. Kok tidak baca ayat itu? Di mana Tuhan? Di mana situ Musa menyangkal hal itu? Ini ya, baca. Sesungguhnya aku ayat 12 ya, yang ayat kau bilang Taha tadi. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu. Karena sungguhnya engkau berada di lembah yang suci tua. Ini kan juga sama Musa ini. Iya, banyak dalil seperti itu. Dalam surah Al-Araf juga ayat 143. Dan tatkala Musa datang bermunajat kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan. Dan kemudian Tuhan berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau. Maka, Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Ya. Terus sebatang pohon. Tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, sama seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Nah, tatkala Tuhannya menampakkan diri keagungannya kepada gunung, dijadikanlah gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Ya. Ini artinya apa? Mana ada Allah itu datang di dalam pohon? Ya ada lah, gunung saja nggak mampu dia melihat keagungan Allah, meleleh gunung itu, apalagi Musa. Jadi konsep yang Anda tanamkan pada diri Anda, ingin Tuhan sang pencipta alam semesta itu sama seperti Yesus, itu nggak mungkin bisa. Nggak sama dengan Yesus dari pohon kok pohon sama. Nah itu dia, Muhammad SAW juga mengaku, innani ana Allah. Saya ini adalah Allah. Apakah kemudian orang-orang yang berakal... Bukan pengakuan Nabi Muhammad, tetapi ayat itu menjelaskan Tuhan berfirman kepada Musa. Ya sama, Alfa dan Omega. Ketika Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Baca ayat 1-nya, inilah firman Yesus Kristus yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Sama. Sementara kalian menganggap bahwa Yesus itulah Alfa dan Omega. Berarti kamu mengakui bahwa Allah SWT tidak pernah berfirman kepada manusia, gitu ya. Yang ada adalah utusannya yang menyampaikan suara Allah SWT, firman suara, gitu ya. Halo? Oke, ya. Ya begitu atau bagaimana? Atau mau diralat? Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu. Kadang langsung melalui mimpi. Kadang melalui suara-suara, kadang melalui firasatnya, kadang melalui malaikat-malaikatnya. Banyak. Ditegaskan. Apakah Allah SWT pernah berfirman kepada nabi-nabi langsung loh, bukan melalui perantaraan? Rasulullah Muhammad SAW ketika dia Isra Mi'raj, dia menerima perintah. Ya. Nah, itu langsung. Iya langsung. Tapi dia tidak melihat wujud sang pencipta alam semesta. Allah langsung yang berfirman kepada dia. Artinya lagi-lagi dia bahwa manusia tidak sanggup mendengar suara Allah, udah salah ya, udah terbantahkan. Loh, itu di dunia. Ketika dia keluar dari dimensi yang berbeda, makanya dia
menjalankan ke Siratul di pada langit ketujuh itu untuk mendengarkan firman Allah langsung. Oh gitu. Nah sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Bukan, tunggu dulu dikit lagi nih. Kalau demikian itu firman Allah yang langsung. Kenapa tidak tertulis itu di Al-Quran? Coba jelaskan. Itu Kan sudah dinyatakan perintah yang diterima itu adalah perintah sholat. Iya, kenapa tidak tertulis di Al-Quran mengenai 5 waktu itu? Kan itu negosiasi kan. Tuhan bilang 50, nggak sanggup, pergi dia ke Musa, maka terjadi negosiasi. Kenapa itu tidak ada di Al-Quran malah terjadi di hadis? Coba jelaskan. Perintah 5 waktu itu tidak dituliskan di dalam Al-Quran secara langsung satu ayat. Ya. Tetapi dia tersebar di ayat-ayat Al-Quran. Karena umat Islam itu ya diajarkan untuk mempelajari Al-Quran, maka dia kitabnya tidak sama seperti kitabnya orang lain, ya, dirunut seperti cerita. Artinya firman Tuhan yang asli itu ada di hadis, bukan di Al-Quran, kan demikian? Ada hadis qudsi, ya betul. Hadis qudsi juga adalah hadis yang difirmankan, firman yang diterima oleh Rasul Muhammad SAW yang tidak dibukukan. Dibukukan juga lah, akhirnya jadi hadis. Kan demikian. Jadi hadis betul. Ya, karena hadis itu bukan perkataan Rasulullah SAW sendiri, tetapi adalah inspirasi wahyu dari Allah. Artinya kamu mengakui Al-Quran itu tidak berisi suara Allah langsung, yang berisi suara Allah langsung itu waktu di Sidratul Muntaha. Artinya Al-Quran hanya 5 ayat, begitu kan? Yang asli suara Tuhan, begitu. Barangkali karena Musa juga menerima itu. Ya sudah, aku nggak. Kalau Anda memahami bahwa Musa ketemu langsung dengan Allah sehingga ada kitab Taurat, ya mungkin Anda bisa membenarkan itu. Atau Yesus atau Lukas yang Anda katakan Anda mengimani. Ya ini saya kembalikan kepada Anda. Kalau Anda percaya bahwa Lukas pernah bertemu dengan Hasem, kemudian Anda kitabkan kitabnya karena pernah bertatap mata, ya silakan aja. Sedangkan Lukas bertemu Yesus aja nggak pernah. Sudah kamu akui, sudah. Nggak usah pala kita bantah-bantahan. Terus kamu apa mau kamu tanyakan, biar adil. Biar nanti dibilang jangan bertanya terus. Ya silakan. Sekarang saya tanya pertanyaan yang tadi. Kepada siapa Yesus menyembah? Yesus menyembah kepada Bapa di sorga ketika Yesus di bumi. Berarti pada saat mereka saling menyembah satu sama lain, mereka berbeda. Menyembah satu sama lain, saya kurang mengerti apa pendapatmu satu sama lain. Karena Yesus di bumi adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka Yesus di bumi lah yang menyembah kepada Bapa. Setelah Yesus di sorga, sekarang tidak ada Yesus menyembah kepada Bapa. Oh, jadi ketika di dunia dia menyembah kepada Tuhan. Ya, betul. Kenapa? Ada yang salah? Nggak ada yang salah di situ. Oke, berarti pada saat Yesus ke muka bumi memang dia bukan Tuhan kan? Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Enggak, saya tidak minta itu. Saya minta Yesus itu ketika dia di bumi, dia bukan firman Allah kan? Dia bukan Allah kan? Firman Allah yang menjadi manusia. Kamu tidak bisa ganggu gugat itu, karena itu tertulis di Yohanes 1:14. Nah sekarang apakah Allah itu adalah firman? Nah, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Silakan, apalagi? Nah ketika Yesus di dunia, kenapa justru dia menerima firman? Firman apalagi yang dia terima? Yesus tidak pernah menerima firman, tetapi ucapan Yesus itulah adalah firman Allah. Yesus menerima firman waktu di sorga. Kan itu di Yohanes 17 ayat 8. Ayo dibuka. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu diberikan kan tidak di bumi, tetapi di sorga. Dari mana Anda tahu? Loh, kan Yesus mengatakan, aku berasal dari sorga. Iya, ya sudah, selesai. Oke, kalau kamu bilang itu di bumi, firman itu dari mana kamu tahu? Silakan. Loh, justru saya tanya samamu. Kalau Anda mengatakan, saya sudah bilang di sorga, kamu bilang di bumi. Dalilnya hanya kamu mengatakan karena dia berasal dari surga. Nah, pada saat itu dia di bumi. Dia di bumi pada saat itu. Dari mana Anda tahu bahwa firman itu diterimanya di surga sementara dia ada di bumi? Dia sudah mengatakan, aku turun dari sorga. Iya, memang. Tapi dia juga mengatakan dia lahir di bumi. Sekarang kita balik. Dari mana kau tahu Tuhan berfirman kepada Yesus di bumi? Ada enggak? Silakan. Nah, sama-sama karena dia mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Ya, coba. Terus, dari mana kamu bisa mengatakan itu di bumi diberikan? Karena dia ada di bumi. Karena dia ada di bumi pada saat itu. Nah, sekarang, kalau misalnya Tuhan ketika hadir dalam bentuk pohon di Al-Quran itu, menurutmu, itu diterima dari mana firman itu? Dari bumi kah?
Ya kan saya sudah jawab tadi, yang datang itu adalah utusan Allah. Ya, dari mana dia malaikat. menerima? Utusan itu dari mana menerima firman itu? Jelas dari Allah. Ya sudah, apa bedanya? Yesus langsung datang utusan, langsung dari firman menjadi manusia. Selesai. Ya itu dia makanya saya katakan. Seluruh perkataan Anda mengatakan Yesus mengatakan, itu adalah firman menjadi manusia. Nah sekarang, kesempatan bertanya. nah sekarang firman itu Yesus ternyata masih terima. Yang mana yang Tuhan sebenarnya? Yang Yesus atau firman yang datang kepadanya itu? Yesus mengatakan, seluruh yang kuucapkan berasal dari Dia yang mengutus aku. Selesai. Iya. Dia bilang diterima. Berarti ucapan perkataan yang disebut dengan firman itu adalah Tuhan juga. Ya udah, selesai. Apa yang susah dan kau akui? Ya terima kasih. Anda kan mengatakan Yesus itu adalah firman menjadi manusia. Adalah Tuhan juga. Iya, berarti Yesus menerima Tuhan, gitu. Segala Tuhan yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Ya, terus? Berarti Tuhanmu ada berapa? Tuhan kami ya, tetap satu. Loh, kenapa dia katakan segala Tuhan yang engkau berikan kepadaku? Segala firman. Loh, kan tadi firman itu Tuhan katamu. Kalau bersama-sama dengan Tuhan, betul. Loh, jadi kalau firman itu keluar dari Tuhan, bukan Tuhan lagi. Kalau firman itu keluar dari Tuhan, menjadi buku, dituliskan di atas kertas. Enggak. Firman itu ketika dia terlontar dari Tuhan, apakah dia menjadi Tuhan? Ketika Musa mendengar, iya Tuhan katanya. Ya, bukan Musa, Yesus mengatakan segala firman. Berarti segala Tuhan. Nah, ada berapa Tuhan yang diterima oleh Yesus? Satu. Loh, kenapa dia mengatakan segala? Segala itu artinya banyak firman. Firman itu satu kesatuan. Oh, asumsi lagi. Kok asumsi? Menurutmu firman Tuhan berapa banyak? Firman Tuhan itu berayat-ayat, berkitab-kitab. Ya sudah, banyak. Nah sekarang berarti banyak. Berarti banyak kan Tuhanmu? Kok jadi banyak? Firman itu satu kesatuan yang keluar dari dalam Tuhan. Satu kesatuan gimana ceritanya? Lain kepada Abraham, lain kepada Musa, lain kepada Yesus, lain kepada Muhammad. Banyak. Ada yang namanya Torah, ada yang namanya Kejadian, ada namanya. Tidak ada di Al-Quran, tidak ada. Kamu tadi sudah mengakui bahwa tidak ada isi Al-Quran itu langsung dari Tuhan. Itu semua. Loh, tapi itu firman Tuhan. Tidak, itu disampaikan oleh. Yang namanya firman Tuhan itu sama seperti Yesus. Siapa yang melihat Yesus bertemu dengan Bapa, di mana Yesus menerima firman? Tidak ada. Pasti melalui perantaraan. Malaikat datang kepada Yesus sampai Yesus ketakutan, keringat dingin, seperti titik-titik darah. Itu dia menerima firman pada saat itu. Saat itu, sebelum itu coba lu tanya kau. Jadi sebelum itu? Ya, wallahualam itu kitab kamu yang menerangkan ketika Yesus menerima firman, dia itu menerimanya melalui perantaraan malaikat. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa firman itu adalah Tuhan. Nah, ketika Yesus menerima firman, berarti segala firman, berarti segala Tuhan. Kalau segala Tuhan, berarti Tuhanmu banyak. Ya, dengar dulu. Kau udah kasih kesempatan bertanya sama aku nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama. Itu firman Tuhan atau karangan siapa itu? Sekarang saya tidak tanya itu. Sebentar. Kamu harus memahami firman Tuhan itu bersama-sama dengan Allah. Maka firman itu dikatakan Allah. Ini percontohannya. Ini sayangnya saya pakai Zoom ini. Coba tampilkan gambar saya. Gambar saya tampilkan dulu. Enggak usah ajaran asumsi kayak gitu, enggak laku bagi Yahudi, bagi Islam enggak laku ajaran-ajaran kayak gitu. Ini gambar saya. Sekarang saya utus gambar saya ini kepada kamu. Ya, tolong di layar si Palen juga gambar saya besarkan. Biar kalian tahu ini yang terjadi. Sekarang saya asumsi takia. Bukan takia. Sekarang ini takia, kamu bertakia karena Yesus mengatakan sebentar. Tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Betul. Nah, kan tidak dapat berbuat. Itu kan atas perintahku. Berarti dia bukan Tuhan, kan gitu. Itu aja kesempatan. Aku tanya kamu Zuma, yang bicara ini siapa sekarang? Kutanya lu kok. Ya kamu yang berbicara. Ya, kenapa kamu bilang kamu si Rudi? Bilang aja dulu, Rudi bilang. Ya Rudi yang berbicara. Padahal aku enggak, kau lihat ini kan hanya suaraku kau dengar. Iya betul. Sekarang saya minta HP ini berbicara tanpa kau bicara, bisa nggak? HP ini berbicara, HP yang mana? HP saya ini, kan ini saya mendengarkan suaramu dari HP saya, sehingga ada yang saya katakan Rudi. Sekarang saya minta HP saya berbicara dengan suaranya sendiri.
tanpa ada suara Rudi. Sebentar Zuma, inilah yang aku bilang kekeliruan. Aku kamu takia berarti. Tuhan kau samakan dengan makhluk. Sementara makhluk yang datang ketika dia ke bumi, dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan. Nah sekarang saya minta gambarmu ini berbicara tanpa bukan dari kamu. Bisa nggak? Saya sudah kasih kamu kesempatan berbicara. Lah saya juga kasih kesempatan kamu bicara, Rudi. Tidak ada, saya belum bertanya. Sudah lama kamu ini bertanya. Oh, dari tadi kamu bertanya. Loh, berapa menit? Kamu lebih dari saya kasih nih. Sama aja kan? Kamu bertanya dari menit pertama kau bertanya terus, bertanya terus. Makanya jangan kau mengatakan bahwa tadi kan saya menjelaskan. Saya juga menjelaskan, bukan cuma kamu yang menjelaskan. Bedanya kamu berasumsi, kamu bertakia, kamu matikan kamera lah, kamu mencontohkan Tuhan pencipta alam semesta dengan ini, mematikan kamera. Yesus berarti ketika Yesus mati, Tuhan juga mati gitu. Tidak. Nah, sekarang ini HP mati di depan kamu, di depan saya ini gambarmu tidak ada. Sekarang mati. Mati. Itu buktinya bahwa di HP saya ini bukan kamu. Ini bukan kamu. Karena di HP saya ini mati sementara kamu tidak. Itulah Yesus. Yesus mati, Tuhan tidak mati. Bukti bahwa Yesus itu bukan kamu. Ya sudah, terima kasih. Saya nggak tenggelam dong. Nah, karena kamu yang di HP ini bukan kamu, Rudi. Ini hanya gambar kamu. Ini gambar kamu. Ini bukan kamu. Ini HP. Makanya Yesus itu hanya ciptaan Tuhan. Ketika Yesus mati, Tuhannya tidak mati. Pakai otak. Jangan marah dong. Santai. Enggak. Kamu aja yang lucu-lucuan. Masa kamu mengatakan kamu ini yang muncul di sini? Ini bukan kamu, ini gambar yang muncul di sini itu bukan kamu. Siapa? Ya, ini HP. Kemudian ada Umi Dini, ada Bang Valen. Berarti yang muncul di sini Tuhan semua ya? Saya tidak bilang itu, makanya saya suruh tadi admin besarkan, cuman saya sendiri yang nampak. Nah, ternyata banyak ini, ada 4. Berarti batal dong. Tuhannya ada 4 di sini. Itu saya ingin membuktikan, makanya besarkan. Biar apa yang ingin kamu buktikan? Sementara nah itu mati, kamu matikan. Admin tolong dibesarkan saya sendiri, biar si Zuma paham. Halo admin. Justru Anda yang tidak paham. Anda mengatakan yang muncul di depan saya ini, bukan kamu, Rudi, bukan. Ya, siapa? Ini hanya dampak daripada media saja. Sama seperti Yesus. Yesus itu penggambaran Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah ciptaan, Rudi. Siapa yang muncul di hadapanmu? Siapa? Tidak ada yang muncul di hadapan saya, hanya gambar. Hanya gambar yang muncul di depan saya. Kok kau bilang-bilang Rudi itu siapa? Lah, saya lagi menelpon sama kamu. Iya. Nah, sekarang ketika kau ingin mematikan kameramu, yang mati bukan kamu, Ruth. Yang mati HP saya. Sama, apakah kamu dan HP saya sama? Sekarang kamu dengan HP saya sama? Saya tidak tanya HP-mu, gambarnya itu sekarang kalau saya celup HP ini, kamu nggak ada di sini. Siapa bilang nggak ada? Kalau HP-mu anti air pasti hidup terus itu. Asumsi lagi. Buktinya Yesus mati. Ketika Yesus mati apakah Bapak mati? Tampilkan. Bang Rudi, kalau Bang Rudi bicara, Bang Rudi nongol sendiri besar. Ya makanya sudah habiskan, kan sudah bilang habiskan. Admin tampilkan dulu waktunya admin. Sorry admin. Bang Valen, timernya. Jadi Tuhannya Rudi itu bisa mati. Kalau Tuhannya Yesus itu tidak bisa mati. Sekarang saya tanya, apakah Allah yang disembah oleh Bani Israel itu pernah menjadi mantan manusia? Saya tidak menanya itu, mantan pohon pun pernah. Loh, udah buka ayatnya, tolong dibuka ayatnya tadi biar kita lihat lagi. Mantan pohon pun pernah. Ya, itu mantan pohon manusia. Dari pohon. Apa siapa yang bicara ini? Halo? Ayat berapa lah ya? Yang 28:30, surah 28 ayat 30. Quran atau Bible? Quran. Boh, siapa lagi nih? Dia memahami surat Al-Quran itu mengatakan bahwa Tuhan muncul di dalam pohon, kata dia. Sementara tadi saya sudah bacakan surah Al-Araf. 28:30, coba 28:30. Surah Al-Arafnya sudah saya bacakan.
2830 coba. Tapi lain bisa baca gak? Bisa lah. Yang bahasa Indonesia aja bisa. Bisa, yakin. Yang bahasa Indonesianya kan ada di situ Nauzubillah terjemahan. min dzalik. Wah, alhamdulillah. Aduh. Siapa Aduh, ini? Hashim. Mana Ufida udah nih. Coba buka. Biar kita jelaskan, mantan pohon pun pernah, ngapain susah-susah. Ayat berapa? 30. 30. Ya, Nah, monggo dibaca. Saya Baca tutup ya. Latinnya. yang enggak nampak itu, ke bawah dikit. Ini ayatnya udah lengkap ini, yang saya lingkari. Bro, kamu ini entah siapa aku nggak tahu. Kebawakan. Innalillahi nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Itu terjemahan. Yang mana kau buat ini? Ayat 30 loh, 28 ayat 30. 28:30. Halo admin. 28 ya? Ya, 28:30. Bingung aku entah siapa adminnya tadi, si Palen sekarang entah. Tunggu. Ini agak lain. 28:30. Jangan kepanasan dong. Oh, Bisa santai. lain. Aku santai. Ini Bang Rudi, Bang Valen lagi sakit, makanya ini diganti. Sakit apa? Asam lambungnya lagi kambuh. Ya. No. Dia Penyakit menonton. cerita umat ya. Lain, Ya. coba bacain yang aku lingkari itu loh. Udah lengkap. Kebawakan. Itu udahnya sudah ada. Ke ataskan maksudnya. Kebawakan di bawah itu 29 itu, bawah lagi. Maka ketika dia Musa mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan Musa dari arah pohon. Di sebidang tanah yang diberkahi, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Selesai, apalagi mau kita rubah situ. Jadi mantan pohon pun pernah. Kehadiran Tuhan itu bisa dalam wujud apa aja, suka-suka Tuhan lah. Nah sekarang aku, mana si Zuma, ada lari apa belum? Masih mendengar? Ada Bang Zuma masih ada. Ini kan Ada. Saya Udah. tahu dari tadi. Kamu jelaskanlah mantan pohon ini ada kok. Itu pemahaman penafsiran ya? kamu. Masa Tuhan dibilang mantan pohon gimana sih? Bukan pemahamanku kok itu. Duh, lah dari dulu sampai sekarang nggak pernah bertobat lah ini. Aduh, ini siapa ini kok dimasuk-masukkan? Ini nggak sukanya aku di Zoom. Bisa masuk Antu Belau sini. enggak ini siapa ini buku bekas hanya tugasnya hanya membukakan screen share ya. Ya kenapa dia bicara? Usir jangan bicara. Buat ngebuka ini screen share aja ya. Ini Jangan gila. bicara. Aku nggak sukanya pakai Zoom ini. Banyak kali hantu belau di dalamnya bergentayangan. Jangan marah-marah dong. Biasa aja kali. Kalau kita pakai Zoom yang enak. Jadi bisa bagus tampilan, bisa ini. Mau surat apa lagi ayo? Tampilin ayo. Minta surat apa lagi? Tampilin. Ya nggak usah kau bicara, tampilin saja di situ. Sudah. Dah. Oke Zuma, halo, masih ada kah? Ya, saya di sini. Sekarang tampilin waktunya tampilin. Jadi Halo. pingin kali lah Bang Rudi ini Tuhannya Islam itu ini jadi dilepas makhluk. dulu. Enggak. Ini nah, Bang Kenapa? Valen timernya dinyalakan lagi. Pingin kali lah Tuhan kita itu makhluk ya Bang Rudi Oke, ya. lanjut Nah, oke. masih 15 menit. Sekarang Zuma aku menanya mengenai Tuhanmu. Apakah Tuhanmu itu maha hidup atau mati? Silakan jawab dulu. Allah itu jelas maha hidup. Dia tidak hidup tapi dia maha hidup. Ya, maha hidup. Apa buktinya dia hidup? Nah, alam semesta ini ada karena dia hidup. Kalau nggak ada sang pencipta alam semesta yang hidup, alam semesta ini nggak ada. Loh, bukankah alam semesta ini bisa terjadi seperti teori kalian bilang Big Bang? Terjadi Enggak sendirinya. dong. Alam semesta ini ada karena Ya. ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu pasti hidup. Nah, sekarang apakah Tuhan yang kau sembah itu hidup? Apa yang membuat dia hidup? Silakan. Loh, karena dia maha hidup. Nggak ada Apa? penyebab. Hanya makhluk yang dikatakan hidup karena ada roh. Kalau Tuhan itu sang pencipta alam semesta tidak butuh apa-apa. Dia tidak tergantung dari makhluknya sampai dia bisa hidup. Makanya dikatakan dia maha hidup. Oh, begitu. Sekarang Iya coba dong. jelaskan. Allah yang kau sembah itu maha hadir. Ya, alam semesta ini bukti bahwa dia itu ada. Bukan ada, maha hadir apa enggak? Loh, maha hadir itu karena alam semesta ini ada, makanya dia ada.
Ya, Hanya Tuhan pagan yang dibilang hadir itu Berarti harus maha hadir, ya? nongol, disunat dan seterusnya. Saya tidak Gitu. tanya itu. Berarti Tuhan yang kau sembah itu memang maha hadir ya. Oh iya jelas. Oh, berarti bisa hadir di WC, bisa hadir di manapun gitu. Alam semesta ini bukti bahwa dia ada gitu loh. Bukan hadir di WC dalam arti kata makhluk datang unyu-unyu kemudian disunat, ditampar, bukan seperti itu Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta. Saya tidak bilang makhluk, saya bilang maha hadir. Iya, dia meliputi kekuasaannya, meliputi Sekarang alam semesta. Allah yang kamu sembah itu bisa keluar dari arsy? Dia itu bukan makhluk, ku bilang. Iya. Apakah dia bisa keluar dari arsy jika Ars itu ada tahtanya, kekuasaannya. Dia tidak bisa keluar dari kekuasaannya sebagai sang pencipta alam semesta. Berarti arsy itu sebuah ruang atau bagaimana? Bukan, itu tahta kekuasaan. Tapi di Al-Quran dikatakan dia ditandu oleh 8 orang malaikat. Ada beberapa penjuru itu kan. Di mana? Coba jelaskan. Ya tahtanya itu di atas daripada segala-galanya. Kekuasaannya tidak digambarkan seperti tahta dalam kerajaan. Makanya dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ar man zalladzi yasma'u indahu illa bi'idni, dan seterusnya. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan seterusnya. Jadi ini jelas Dia tahtanya meliputi langit dan bumi, dan Allah berarti tidak. tahta itu apa menurutmu tahta di situ? Singgasana? Kekuasaan. Oke. Ya. Sekarang kalau kita buka di sini, kalian bisa kita buka Wikipedia atau gimana? Karena saya ingin menunjukkan di sini definisi-definisi dari orang agama kalian. Arsy di sini dibilang makhluk tertinggi berupa singgasana, seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Setuju nggak kamu itu? Itu Ya. Semua selain daripada Allah itu jelas makhluk. Ya, dan dipikul oleh malaikat. Berarti Allahmu berada di atas tandu seperti sini singgasananya kan? Karena ada kalimat dipikul. Ya itulah tahtanya Dia, maha kuasa lagi maha perkasa kan gitu. Kalau maha perkasa dan maha kuasa kenapa harus dipikul? Loh, kan Dia maha kuasa. Ya. Ya, Dia bertahta di atas singgasananya. Ya. Itu. Nah, sekarang artinya Allahmu untuk bicara kepada manusia, ngapain juga harus utus malaikat? Kan maha kuasa. Dari surga kan bisa langsung berfirman kepada Muhammad. Kenapa itu? Kitabmu sudah menjawabnya, tidak ada manusia yang dapat mendengarkan suara Tuhan. Siapa bilang nggak ada? Itu kan konteksnya ketika Yesus di bumi memang nggak ada mendengarnya. Ya, tapi justru itulah kita sedang di bumi, kawan. Ketika Yesus di bumi, bukan ketika Yesus di surga. Sekarang kita ini sedang di bumi, makanya kita tidak bisa mendengarkan suaranya. Ketika Yesus di surga, itu berfirman kepada Musa, kan Musa mendengar suara Tuhan. Sekarang aku tanya kau, jangan kau sama-samakan dengan Tuhanku, biarlah, oke. Loh, saya tidak samakan dengan Tuhanmu, saya cuma mengatakan Tuhan yang Bani Israel sembah itu adalah Tuhan kami. Ya. Makanya saya tanya, dari awal saya ajarkan kepadamu, Tuhanmu itu dari mana? Kenapa bisa berubah jadi manusia? Kamu bilang Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang disembah orang Israel. Apa buktinya? Loh, buktinya kan sudah jelas, dalilnya sudah saya terangkan sama di awal. Silakan. Astagfirullahaladzim. Dalilnya apa? Silakan. Di dalam Al-Quran, tahta Allah meliputi langit dan bumi, dan tidak ada yang merasa berat. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Disebut Al-Ulum, maha tinggi. Kejadian 14 ayat 18 Lion, Allah maha tinggi. Al-Baqarah 133. 255 juga. Sudah jelas kok. Semua Tuhan-Tuhan mengakui itu. Semua agama mengakui itu. Allahnya pencipta langit dan bumi. Sekarang memang sekarang Tuhan mana yang benar? Saya kan itu orang semua menuhankan Tuhan yang diakuinya maha kuasa. Nah sekarang apa bukti Tuhanmu maha kuasa? Jangan kau bilang Tuhan Yahudi, Tuhan kami. Tuhan kami mengutus Abraham, mengutus Musa, mengutus Yesus. Mana ada Tuhan mengutus Abraham? Ibrahim bukan Abraham. Kenapa kamu membatasi? Tuhan kamu itu beda. Ibrahim bukan Tuhan kamu itu beda.
Ibrahim bukan Abraham. Mana ada Tuhanmu mengutus Ya Abraham? itu menurutmu ya, suka-suka kamu lah. Nah sekarang, kok suka-suka kamu? Abraham bapaknya siapa? Ibrahim bapaknya siapa? Sekarang saya tanya, Oh, itu mengapa Tuhan di dalam Taurat itu mana? Akulah adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa tidak dikatakan Allah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub? Coba jelaskan. Aku mau tahu. Iya, karena pada saat itu yang dipanggil untuk mengenal Allah hanya dari keturunan Abraham dari sisi Ishak. Kok dari sisi Belum. Ishak? Orang jelas-jelas Ismail saat itu sudah ada. Iya memang. Terus kenapa Jelas tidak ada itu. dari Ismail tidak ada nabi? Kenapa Allah Israel yang kau bilang itu Allah kalian tidak mau hadir di tengah-tengah keturunan? Ya itu urusannya Allah. Kita tidak berhak untuk mengatur-ngatur Allah. Nah sekarang kenapa Tuhan kamu itu tidak datang ke Indonesia? Artinya, Sekarang saya tanya, kenapa Yesus yang bisa menjelma menjadi manusia tidak datang ke Indonesia? Kenapa? karena saat Untuk itu, supaya orang Islam menyembah dia. Ah, Indonesia saat itu belum ada Islam kok. Gimana? sekarang, kenapa sekarang nggak datang? Dia kan bisa menjelma menjadi manusia. Loh, kan sudah selesai. Nanti kalau datang lagi itu hari penghakiman. Kan dibilang di kisah para Rasul 1. Kamu melihat dia naik seperti sekarang, maka kamu akan melihat dia turun seperti itu. Sekarang aku tanya kamu. Kamu selalu mengatakan Allahmu Maha Kuasa. Kenapa tidak dibuat agama di dunia ini hanya Islam saja? Coba jelaskan. Kalau memang Maha Kuasa. Ya, karena manusia sudah diberi nabi, sudah diberi kitab untuk mengajarkan Islam. Aku Untuk tinggalkan apa, Nabi? damai sejahtera. Apa kita? Kalau dia Maha Kuasa jadikan langsung Islam semua. Kenapa sih? Ya, kenapa Anda mau mengatur Tuhan? Kan tidak Buktinya mengatur dia Tuhan. mengutus Abraham. Buktinya dia Tidak ada mengutus. Abraham. Jangan kau bilang mengutus Abraham. Tidak ada itu. Ibrahim iya, Abraham tidak. Oh gitu. Jadi Abraham itu menerima firman dari mana? Perintah sunat dari mana dia Abraham dapat? bukan Ibrahim. Kau kalau menjelaskan Oh Ibrahim, ya, suka-suka kau lah. Sekarang Ibrahim. Nah, sekarang Abraham bukan Ibrahim. Ya. Sekarang Abraham bukan Ibrahim, tapi Ya. Hasem adalah Yesus, gitu. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya Abraham bukan Ibrahim itu fakta. Jangan kau bilang Abraham Ibrahim. Karena Bisa di share screen. Saya mau tunjukkan foto Yahudi yang lagi sholat di masjid untuk mengakui bahwa Allah yang kami sembah itu sama. Bisa nggak? sekarang aku tanya kau. Bisa nggak orang Yahudi sekarang menyembah Allah Subhanahu wa taala? Loh, mereka memang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebut Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebutan Hasem. Lah, sekarang aku tanya, orang Yahudi sekarang bisa nggak menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebut nama Muhammad? Bisa nggak? Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Hanya saja mereka tidak mengakui kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Itu aja bedanya. Rasulan Nabi Muhammad artinya mereka tidak bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Siapa bilang nih lihat nih. Ini siapa ini? Ini Morebili. Di mana dia beribadah ini? Di masjid. Si Billy, saya Coba nggak tahu tunjuk. di masjid tadi mana itu. Saya nggak tahu. Bisa jadi nih. Nanti kita bilang, oh ini orang keluar dari Islam. Sekarang saya Ini Billy. Semua debater Islam Kristen kenal beliau. Sholat di masjid. Saya nggak kenal. Yang saya tanya Oh, iya. kepada kamu tadi Yahudi, bahwa kamu bilang Yahudi mempercayai Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mengakui Nabi Muhammad. Artinya kamu mengatakan di situ dua kalimat syahadat tidak berlaku. Kan demikian. Lah iya, kan orang Yahudi tidak mengakui. Dia tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, tetapi Siapa yang tidak menyembah. mengakui Nabi Muhammad kerasulannya, maka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu Siapa fakta. bilang? Siapa Dua bilang? kalimat syahadat. Nah Gimana? sekarang Musa menyembah Allah, tapi dia tidak mengakui kenabian Rasul Muhammad SAW. Artinya Musa tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyembah Tuhannya. Oh Tuhan enggak Abraham, bisa, Ishak, enggak bisa begitu, enggak bisa begitu, Itu gimana? enggak bisa begitu. Karena Allah baru menyatakan dirinya, tidak menyatakan bahwa akan datang dalam arti kata kepada Muhammad SAW. Kamu Tidak. mengatakan Allah ganti nama. Loh kok ganti nama pula? Loh, Allah tidak, itu Musa tidak bukan dalam mengenal bahasa Arab. Ya, Tuh, ya, coba bukan tuh, dalam lihat. bahasa Arab. Lihat tuh, Innallaha Rabbuka. Ini Saya adalah tidak tanya itu. terjemahan daripada kitabnya Bani Saya Israel. tidak tanya itu. Kamu sudah Lah. mengakui mereka menyembah Allah tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Iya, emang itu Maka- faktanya kok.
membaca Al-Quran, siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu tidak menyembah Allah. Bukan tidak menyembah Allah. Tidak taat kepada perintah Allah. Anda jangan memplesetkan. Perintah artinya tidak menyembah. Contoh aku bilang, 2 kalimat syahadat berlaku apa enggak? Berlaku dong. Ya, kamu bilang bisa tidak percaya sama Nabi Muhammad, tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Yahudi yang sekarang. Iya, Yahudi itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia diberikan syariat, tapi perintahnya kemudian ya itu urusannya dia. Kok urusannya dia? Gimana sih? Al-Quran mengatakan, ciri-ciri orang yang menyembah Allah SWT adalah mengakui juga Nabi Muhammad. Mengakui gitu. Anda mau memaksakan begitu. Bukan di dalam Al-Quran surah Ali Imran 81, wa is ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab. Jadi di situ Allah mengangkat perjanjian kekal, perjanjian agung. Nabi-nabi sebelum praeksistensi Rasulullah Muhammad SAW, para nabi mengakui kerasulan Rasulullah Muhammad SAW pada masa praeksistensi. Yang mana nabi yang mengakui? Seluruh nabi-nabi mengakuinya. Nabi yang mana? Hanya ada satu nabi yang mengakui, Nabi Isa. Oh enggak dong. Al-Quran jelas mengatakan, sungguh